Oke, oke buat teman-teman semuanya, selamat datang di panen. eh, Selamat datang di panen. Hari ini kita bakal dengerin sharing dari Om Andi sama Tante Dini. Nah, tapi sebelumnya kita mau persiapin, kita mau memulai hari ini dengan persembahan praise and worship dari teman-teman kita. Jadi mari kita semuanya persiapkan hati kita. Yuk kita sama-sama semuanya jangan multitasking. Terus kalau bisa dinyalain videonya, dinyalain videonya. Um, Apalagi nih, ada yang kelupaan nggak? Dan iya, namanya nama lengkap. House rules-nya. Oh iya, house rules-nya. House rules-nya apa aja, Teh? Mimin. Apa aja ya? Tunggu bentar, lentek dulu ya. Nah ya, Mimin. Oh iya, yes, diingetin nih. Nah, itu dia. Ya, jadi yang pertama, wajib pakai headphone atau earphone supaya suara yang lain nggak bocor ke mic. Terus kalau misalnya bisa join dari tempat yang sepi, jadinya nggak ada suara-suara yang mengganggu, kalian juga bisa konsentrasi, kitanya juga bisa konsentrasi. Terus buat semuanya juga tolong mikrofonnya di mute selama PA berlangsung, jadi nggak ada yang masuk-masuk suaranya. Terus yang tadi ingetin, yes, jangan multitasking. Jadi kita bisa sama-sama fokus untuk Tuhan. Jadi meski di rumah saja, tapi tetap bersekutu. Oke, yuk kita persiapin hati kita. Kita persilahkan untuk tim worship. Oke, selamat malam teman-teman. Kita mau naikkan satu pujian buat Tuhan ya. Kita siapin hati kita, seperti yang Tia bilang. Selamat PW, tolong teman-teman di mic teman kita ini. Saya mute sebentar. Ya, teman-teman di mute, kita fokus, kita mau nyanyi buat Tuhan. Sebentar. Ya, udah kelihatan ya. Shalom Panen Family, marilah kita sama-sama naikkan satu lagu pujian untuk Tuhan Allah kita dengan hati yang gembira dan penuh rasa syukur. Karena hanya Dialah satu-satunya Tuhan Allah kita yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama naikkan satu pujian, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Mari sama-sama kita ulangi dari awal. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku.
puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Kasih Allah kepada kita selalu sama dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Marilah sama-sama kita naikkan sekali lagi pujian. Kita katakan haleluya dan amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita tepuk tangan kita untuk Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, 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 amin. Katakan lebih keras lagi. Haleluya, amin. Baiklah teman-teman, malam ini sebelum kita mulai sesi panen pada malam hari ini, kita mulai kegiatan malam hari ini dengan mengucap syukur dengan melantunkan sebuah doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami semua boleh berkumpul pada malam hari ini secara virtual. Kami akan mendengarkan pengajaran dari Om Andi dan Tante Dini. Berkatilah Om Andi dan Tante Dini yang akan mengajar kami semua pada malam hari ini, sehingga kami semua dapat memperoleh hal baru yang berbuah bagi kita semua. Kami juga berdoa untuk semua yang hadir di sini, maupun yang belum bisa hadir pada malam hari ini. Berikanlah mereka selalu kesehatan di tengah pandemi ini. Tak lupa kami juga berdoa untuk para tenaga medis maupun teman-teman yang masih berkegiatan di luar rumah di tengah pandemi ini. Semoga diberikan kesehatan dan dilindungi dari bahaya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Ya, kita bisa julid masuk. Hidup kami, amin. Karena Bapa dan Roh Kudus, amin. Oke, thank you tim PW dan Andrew. Andrew kan bos tim PW, Teh. Oke, berarti thank you Andrew aja nih. Andrew dan tim. Oh, Andrew dan tim. Sama. Oke. Nah, ya jadi selamat datang lagi semuanya yang baru masuk. Kita mau ingetin lagi buat teman-teman semuanya supaya namanya dijadikan nama lengkap, jadi bisa mempermudah buat absensi ya. Terus, Terus, absen soalnya kalau lewat 3 kali nanti disuruh ngulang lagi tahun depan. Betul. Nah, terus kita mau ngapain nih Teh sekarang? Kita mau, ini ramai banget, ada 700 orang nih Teh. Oh iya, Aduh, 720 gila. ya. Ya kalau bahas tentang Ya. pernikahan, pacar-pacaran pada heboh nih kayaknya nih. Nah, kita mau kenal dulu nih Teh kayaknya nih sama Oh iya. kalau 2 minggu lalu kan kita kedatangan 2 orang itu loh Teh. Siapa sih kemarin tuh? Baru mulai. Sebentar nih, kita mau ini dulu nih, Teh. Buat yang baru pertama kali datang, jangan lupa isi link yang ada di chat box nih. Jadi itu baru dikirim sama admin kita yang cantik, yang nggak ada mukanya sekarang di sini.
admin Jennifer. Silahkan diisi linknya, nanti akan apa? Akan mendapatkan info-info terkini ya tentang panen gitu. Yuk. Biar gampang di PDKT-in katanya. Cocok sama, bukan tema ini ya, tapi menjurus ke situ. Oke, silahkan Teh, lanjutkan. Oke, guys, kita mau kenalan dulu. Kalau 2 minggu lalu panen kita kedatangan duo suster. Suster siapa Teh namanya? Suster siapa Mek namanya? Suster siapa Len? Suster dan Suster Teresia. Nah, itu dia. Sekarang kita kedatangannya bukan biarawati nih, tapi mereka yang hidup panggilannya menikah gitu ya. Coba dipanggil dulu Teh. Andi nih, Om Andi dan Tante Dini. Lihat tuh, mesra banget tuh. Iya kan, ini jarang-jarang nih. Kalau kemarin susternya kan terpisah ya, 2 layar. Kalau ini jadi 1 layar nih. Iya. Kita mau kenalan dulu nih, Om panggilnya Om Andi apa Ko Andi nih nanti? Panggilnya Om Andi ya. Om Andi sekarang tinggal di mana, parokinya di mana, terus karena kita mau bahas tentang pernikahan, nanti boleh diceritain juga mantannya berapa, Pacarannya berapa lama? pacarnya berapa lama, apa gitu ya? Nikahnya udah berapa lama? Udah punya anak atau belum? Asetnya di mana aja? Wih, Nama saya Andi dan pasangan saya Dini. Kami baru menikah baru 20 tahun. Pacarannya 5 tahun sebelumnya, 25 tahun lah kami mengenal. Saya kenal Dini 25 tahun lalu. Kami bertemu di Choice, mungkin zaman seperti dulu. Mungkin kalau sekarang kan banyak PD ya. Kalau dulu kan kita kan hanya ketemu di Choice. Di pasangan pada saat itu gue masih kerja. Gue kerja di Jakarta, saya dari luar kota Jakarta dan ketemu Dini di Jakarta. Kami bertemu di Choice. Dan kemudian pada saat itu setelah itu kami aktif juga di PD Thomas. Mungkin mama gua, lo orang pernah panggil ya, Mak Cun ya, pernah dipanggil ke sini ya. Mak Cun adalah nyokap rohani gua sama Dini. Jadi ya itulah anak kami 3. 1 Niko, mungkin hari ini ada ya, kayaknya ada di sini Niko. Yang kedua Angel SMP, yang ketiga adalah si Claire paling kecil. Aku tinggal di Mata Buana, di Satora juga lah sama. Gitu. Terima kasih. Oke, thank you Om, Tante. Thank you, Tante mau nambahin Tante? Ada apa Tante? Enggak ada. Oke, Tante. Om, hari ini mau sharingnya kayak gimana nih? Oke, aku udah siapin berbagai dengan ada sedikit presentasi. Kalau boleh kita start. Jadi gini, intinya gini, aku akan coba untuk membawakan dalam arti bahwa apa pengertian sebuah panggilan buat kami berdua, termasuk di dalamnya. Tentu kan kita kan di PD ya, nama juga PD kan, kita juga setidaknya sedikit membahas sedikit apa mengenai basic dari kitab suci sendiri terhadap perkawinan itu sendiri. Dan setelah itu kita juga bahas mengenai apa yang terjadi dengan kendala-kendala di milenial sekarang ini ya, aku lihat seperti apa. Dan tentunya gimana untuk cara memilih pasangan hidup sendiri dan lain-lain. Aku juga ada semacam quiz juga supaya interaktif juga. Mungkin nanti bisa di season itu bisa memberikan linknya, sehingga nanti kan teman-teman bisa coba 2 menit 3 menit lah kalian coba isi. Jadi kita coba review bareng-bareng. Intinya kan kita cuma membahas dari situnya. Setelah itu mungkin Q&A kalau bisa diperlukan waktunya, kita bisa Q&A. Sama-sama, karena kita kan sama-sama nganggur semua di di rumah semua, nggak ada kerjaan, jadi waktunya kan kita ngikutin, tapi ya sekilas seperti itu ide saya. Oke, thank you. Setuju? Yes, setuju. Oke. Lengkap ya? Lengkap. Oke, kalau gitu waktu dan tempat kita persilahkan ke Om Tante. Oke, aku share screen ya. Boleh. Share screen ya. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan. Oke. In short aja kan kemarin kan teman-teman tadi Ati udah bilang bahwa kalian sudah bertemu dengan dua suster yang panggilan. Intinya kan aku copy dari si siapa Teh yang Kelapa Gading Teh Inspire itu. Romus Korbis, Koriko.
Ada seperti itu. Aku mencari gambar yang bagus kok nggak dapat, tapi aku ambil ini. Intinya kan kita kan tahu bahwa panggilan hidup itu kan ada sebagai yang selibat, ada yang sebagai selibat awam, ada juga yang aku sekarang kan membicarakan mengenai apa itu pernikahan itu sendiri. Oke. Secara singkat aja langsung, ini saya kasih. Seperti saya jelaskan tadi, saya Andi Andini, kami 3 orang anak, dan kebetulan malam hari ini aku mencoba untuk membawakan panggilan sebuah keluarga menurut kami sendiri, menurut keluarga kami ya. Oke. Awalnya aku akan coba untuk apa yang Bible say about the marriage itu sendiri, karena jujur banyak sekali Bible yang mengajarkan tentang sebuah pernikahan itu sendiri. Namun semalam kami bicara berdua dengan Dini, apa ya yang dari 8 atau 10 ayat yang kita bagus-bagus itu, aku pikir udah kita berisi 2 ayat, satu di Kejadian Lama, satu lagi Kejadian Baru, which is aku rasa merupakan basic buat kita mengenai apa itu sebuah perkawinan itu sendiri. Aku merasa lebih baik kita ngomong apa yang jadi kitab Kejadian dan apa setelah itu dengan Perjanjian Baru itu sendiri. Mungkin kalau lebih detailnya guru kita suci ini coba untuk bisa ini. Oke, saya print. Oke. Panggilan hidup menikah. Teman-teman, tadi kita kan udah belajar macam-macam panggilan. Salah satunya saya dan Andi, panggilan hidup kami adalah untuk hidup menikah. Di sini kan kalau teman-teman lihat ya di Alkitab sendiri tuh menikah itu teman-teman bisa buka ya. Kita sama-sama buka ya. Biar akhirnya buka. Ya, intinya, oke. Jadi panggilan hidup menikah di Alkitab pun sebenarnya sejak awal penciptaan Tuhan tuh juga udah punya maksud dan tujuan dari kehidupan manusia sendiri. Kalau kita buka di Kejadian 2:18, teman-teman buka juga ya. Kita baca sama-sama ya. Kejadian 2 ayat 18. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, jadi di situ Tuhan juga tidak menginginkan kita tuh sebagai manusia itu kita hidup sendirian. Tuhan tuh menciptakan manusia itu memang harus hidup memiliki teman, memiliki pasangan hidup yang sepadan tentunya dengan dia. Itu kalau kita lihat di Kejadian. Nah, di sini juga kita bisa lihat di Kejadian 2:22 sampai dengan 23 bahwa wanita itu diciptakan dari tulang rusuk Adam. Ya. Sehingga sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Dari sini poin yang kita mau sharingkan adalah bahwa intinya bahwa dalam proses kejadian pun Tuhan tuh sudah memikirkan apa yang terbaik buat manusia itu sendiri, bahwa penciptaan daging sendiri dan Hawa diciptakan di tulang rusuk dari Adam, dan akhirnya mereka menikahkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Itu menjadi poin utama buat aku, perenungan buat aku mengenai tujuan panggilan itu sendiri buat pernikahan. Oke. Next one. Ini kok nggak bisa di ini sih? Aku nggak bisa. Oh nih. Nah, teman-teman, jadi di sini kalau kita lihat satu-satu antara Adam dan Hawa, apa sih peran dan fungsi Adam itu sendiri? Di sini kita satu-satu kita lihat. Kita lihat satu Adam. Kalau kita buka di Kejadian 3 ayat 19, ayat 19. Ya. Di situ aku bacain ya. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena disitulah engkau diambil, sebab engkau lah debu dan engkau lah kembali menjadi debu. Ya, jadi kalau kita lihat di Kejadian sendiri, kodratnya seorang laki-laki itu memang dia tuh harus bekerja nantinya. Dia yang akan bekerja untuk keluarganya. Nanti kalau kita lihat di perjanjian, nasib lu teh, kudu kerja teh. Nanti kalau kita ke Perjanjian Baru pun di situ dikatakan bahwa Adam itu merupakan kepala keluarga. Nanti kita lihat lagi di Efesus ya. Sementara untuk kita kaum Hawa, kalau kita lihat di Kejadian 3 ayat 16. Yap. Bacain lagi. Iya.
Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan kepada suamimu dan akan berkuasa atasnya. Jadi kodratnya perempuan itu sebenarnya di Alkitab juga sudah ditulis, kodratnya seorang perempuan itu ya memang dia mengandung dan melahirkan nantinya. Bagaimana rumah tangga dong ya? Ya. Juga nanti di Kejadian 2 ayat 18 itu tadi ya Ya, sebenarnya. menjadi penolong yang sepadan. Itu merupakan penolong yang sepadan. Jadi wanita itu kita tuh dikodratnya adalah sebagai penolong bagi suami kita nanti, calon suami di sini ya. Kalau sekarang suami. Kalau saya sudah boleh bilang suami. Kita wanita itu memang diciptakan sebagai wanita penolong. Di sini kita dikatakan sebagai penolong. Jadi sebenarnya Yang mungkin sepadan. secara fisik mungkin kita perempuan tuh lemah. Ya. Tapi secara emosional itu kita pasti kuat. Karena makanya kenapa Tuhan sendiri yang berfirman loh, kita itu sebagai penolong. Berarti kita lebih kuat kan? Sementara laki-laki itu yang ditolong berarti. Benar nggak? Iya, benar. Tuhan yang berfirman loh, bukannya kita loh. Iya. Tapi nanti kita lihat lagi di belakang ya. Oke, the next. Oke. Nah, sekarang Gimana? Bagaimana kita itu melihat sebuah perkawinan ya. Gimana kita membesar sebuah perkawinan? Sebenarnya sebuah perkawinan itu dari dulu tuh sebenarnya kalau mau dilihat tuh udah ada rumusannya. Jadi di Alkitab pun sudah ada rumusannya. Kalau nanti teman-teman bisa buka itu di Efesus 5. Teman-teman buka ya di Efesus 5. Kita sama-sama buka ya. Efesus 5. Nanti teman-teman bisa kasih highlight mana-mana kata-kata yang kalau dulu mama gua ngomong nggak cungkan, coba buka, tulis, di garisin. Ini juga ayat ini juga kami dapat juga dari mama gua, mak cun gua. Efesus 5 ayat 22 dan 23. Di situ kita melihat bahwa dalam kasih dasar hidup sebagai suami istri, itu kasih Kristus adalah dasar hidup sebagai suami istri itu sendiri, sebagai basic kita membangun sebuah rumah tangga. Mungkin poin ini kita akan coba untuk baca bersama-sama. Kalau ini mungkin kan aku ya ngomong, ya kan? Aku coba untuk ngomong supaya ini kan momen ini aku akan bacakan sebagai wakil dari cowok. Nanti setelah ini ayat berikutnya nanti sebagai istri saya sebagai wakil dari perempuan ya, teman-teman ini ya, Hawa ya. Sekarang aku dulu ya. Efesus 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Oh, keren ya. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Jadi teman-teman yang cowok juga boleh baca di rumah dalam. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk pada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ini keren banget buat gua sih, buat cowoknya. Kalau ini gimana reviewnya? Nah, teman-teman, tadi ini udah cowok-cowok udah pada baca ya. Coba. Belagu banget nggak sih ini? Cowok-cowok kita nih ngomong kayak gini, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus kepada jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Hebat banget kan tuh? Bagaimana kita tuh benar harus tunduk, hormat kepada suami. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ingat tuh. Jadi nggak pakai pilih-pilih, apapun juga dalam segala sesuatu. Tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Jadi mau nanti misalnya nih, kayak saya nih misalnya ya, kita wanita yang kerja di luaran, terserah mau wanita karir, mau hebat, mau punya jabatan, mau apa, begitu pulang ke rumah, kata-katanya sama, hai istri, tunduklah kepada suamimu dalam segala sesuatu. Ingat tuh kata-kata itu. Nah, jadi di sini sekali lagi teman-teman, kita kodratnya memang seperti itu. Apapun kita di luaran, siapapun kita, tapi kalau kita kembali lagi ke rumah nanti pada saat kita teman-teman udah menikah, ya kita status kita adalah istri. Sekali lagi, istri itu merupakan penolong yang sepadan. Memang di sini tentunya kita tunduk kepada suami bukan berarti tunduk kayak
Ini kayaknya kesannya Kekuatan, kata-katanya, power, atau ya. gimana ya? Tapi sekali lagi Tuhan menciptakan kita itu penolong yang sepadan. Partner Sehingga ya. kita merupakan partner sebenarnya, partner hidup bersama. Ini untuk para Jadi istri ya. Anda ini merasa bahwa tunduk itu sebagai kepala atau sebagai leher? Nah, kita itu memang leher. Memang suami kita itu merupakan Ayo, kepala. Oke. Makanya kita penolong. Jadi Ya, kita ya. yang menyanggah sebenarnya. Sebenarnya kekuatannya, makanya tadi kalau aku bilang, kita itu jauh mempunyai kekuatan yang lebih besar. Makanya kita Kalau penolong. berdua kan? Sementara suami kita itu yang ditolong. Karena kita itu leher, kita yang menyanggah suami kita. Iya. Aku yang teklek. Gitu, Adi. Oke, siap ya. Next ya. Karena nih, nah kita juga cewek-cewek kita boleh berkata begini loh. Coba. Nanti para calon-calon istri kita baca ya Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Oke, kali ini aku ya. Teman-teman semua, tadi kan di ayat berikut sebelumnya itu kan kita merasa sebagai cowok tuh kayaknya ya aduh posisinya aku udah menang ya. Lu kudu mau gua dong gitu kan. Tapi poin saya adalah gini. Apa yang Tuhan kasih dalam firman ini bahwa Dini membuat Dini itu menjadi merasa bahwa menempatkan diri Dini sebagai, karena kita ngomong gini loh, setiap milenial zamanku aja gue bekerja, Dini juga bekerja. Jangan pikir bahwa aku tuh menekan diri dengan secara ekonomi, secara karir. No. Even now, right now, Dini also karir lebih higher than me. Tapi maksud gue gini, poin yang aku mau sharekan adalah gini. Bagaimana aku bisa untuk menjadi, bukan menuntut, Dini akhirnya bisa mendapatkan diri menghargai aku sebagai kepala iman atau keluarga adalah poin yang utama sekali buat gue adalah yaitu lakinya harus hidup benar dulu buat gua. Karena gini, kalau hidup kita nggak benar, kalau kita benar aja, kita benar dan kita sesuai dengan mengikuti dengan ajaran firman Tuhan dan lain sebagainya, aku rasa itu membuat istri juga menjadi lebih bisa menghargai dan bisa mengikuti kita sebagai kepala keluarga. Karena buat ini mungkin menghargai aku karena aku juga mungkin atau jelek-jelek ini juga sedikit-sedikit baca firman dari dulu atau gimana lah ya. Tapi ini bisa merasa bahwa Andi, you are the head of family, you are the role model of our kids. Nah, karena aku juga menjadi role model. Jadi buat ini juga legowo dan merasa bahwa oke, kita do it as the firman say, gitu. Jadi poin yang utama buat gua adalah ya, aku mumpung teman-teman ini masih muda-muda semua. Menurut gua dari gua melihat ya, dari keberhasilan sebuah keluarga, menurut gua, aku berprinsip mungkin salah, tapi aku berprinsip bahwa keberhasilan sebuah keluarga itu pengaruhnya 60% itu adalah dari suami. Kalau suaminya benar, kalau bahasa Islamnya, insya Allah keluarganya benar, menurut. Jadi maksud gua itu poin yang aku sampai sekarang aku akan keep on my mind dan aku always sharing kepada anak-anakku sini. Aku juga tahu, aku selalu bilang bahwa 60% daripada kesuksesan sebuah keluarga adalah kalau lakinya benar. Betul-betul bisa bayangkan gimana aku nggak tunduk terhadap Andi. Tiap hari dia memandikan aku dengan air dan firman tadi itu. Jadi kalau memang suami kita udah benar, jalannya benar, dan apa yang diperkatakannya benar, itu dengan sendirinya akan berjalan seperti itu. Jadi mungkin Andi mah nggak minta ya bahwa harus tunduk taat, tapi akhirnya sebagai perempuan automatically ya, kita juga akan berjalan seperti itu. Karena benar tadi yang Andi bilang, prinsipnya yang pertama dalam keluarga itu kalau laki-laki itu benar, seorang suami itu benar, pasti nanti semuanya akan mengalir sesuai dengan firman, gitu. Betul. Jadi ada beberapa hal yang aku coba mau sharingkan. Kalau lihat teman-teman, menurut aku ya, ini kutipan ayat yang sangat bagus buat aku adalah Efesus 5:32. Rahasia itu besar, tetapi yang aku maksud adalah hubungan Kristus dan jemaat.
aku merasa bahwa Tuhan itu memberikan karunia yang sangat besar bahwa di sebuah perkawinan itu sendiri. Karena intinya gini, poin dari semuanya adalah, kalau dari ayat tadi ya, kita lihat bahwa dalam sebuah keluarga, suami saling mengasihi, saling merendahkan hati, Tuhan akan kasih berkatnya melalui sebuah perkawinan. Oke? Di ayat yang 532 ini, aku melihat bahwa kan tujuan kita ujung-ujungnya nih, kan kawin nih, sakramen pernikahan. Kalian tahu dong, gambar ini kelihatan teman-teman ya. Aku suka banget gambar ini karena aku melihat secara pernikahan Katolik, aku merasa keren banget. Karena pada saat melihat Romo dan dua pasang suami istri itu, aku melihat bahwa Tuhan akan hadir dalam sebuah sakramen pernikahan itu sendiri. Karena buat kami, melihat pernikahan Katolik, sakramen pernikahan Katolik, aku melihat bahwa Tuhan tuh hadir. Jadi, yang teman-teman nanti yang muda-muda ini yang pada memerit, kalian harus percaya dan believe in bahwa faith kita, bahwa pada saat kita janji pernikahan itu, Tuhan akan hadir dalam perkawinan kita. Sama kayak sekarang aku melihat. Apa itu sebuah sakramen perkawinan? Karena aku bisa melihat Dini, aku bisa melihat kasih Tuhan melalui Dini sebagai istriku hadir ke aku sebagai wanita penolong, istri penolong buat aku. Dan aku juga bisa melihat, mungkin Dini juga bisa melihat bahwa Tuhan tuh hadir melalui aku misalkan jadi kepala keluarga, jadi pemimpin keluarga yang benar buat keluarga aku sendiri. Di situ aku melihat bahwa wah keren banget bahwa sakramen perkawinan seperti Katolik itu sendiri. Gitu teman-teman. Oke. Nah, sekarang bagaimana nih ceritanya nih? Kalau makanya kan ceritanya kan basicnya udah ngomong ayatnya gini, udah kelar, kita selesaikan ayatnya udah selesai. Sekarang kita ngomong bagaimana nih kondisi saat ini sekarang ini, terutama concern gue kan sekarang ini kan PD buat panen anak-anak muda. Gimana anak-anak muda sekarang yang milenial ini gimana? Kondisinya gimana sih? Aku kemarin coba untuk googling dan melihat kendala-kendala menarik dari 9 takut menikah itu apa. Dan aku mendapat 4 poin, nanti aku coba sharingkan, tapi aku satu persatu ya. Yang pertama itu aku melihat bahwa membuat sebuah keputusan atau komitmen. Yes, aku setuju buat komitmen itu. Karena gini, menjalani sebuah perkawinan, gini loh, teman-teman kan kalau hidup itu dilahirkan sama meninggal kan sudah nggak ada pilihan buat gua. Buat gua sendiri, keputusan memilih dia sebagai istri, that is important, very very important buat gua, sangat important buat gua pada saat untuk menentukan dia begitu. Jadi memang betul keputusan komitmen itu akan susah. Tapi maksud gua komitmen itu harus kita ambil dulu untuk ini. Tapi gini loh, kalau aku ngomongin masalah dating yang sekarang ya, kemarin kan Ate bilang, Mandi coba bawakan untuk pacaran sendiri gimana. Buat aku gini, aku rasa dengan teman-teman yang hadir di sini, aku secara umum mungkin sama lah dalam umur-umurnya pasti yang udah dewasa lah ya. Istilahnya dating merupakan langkah yang lebih serius menjajaki sebuah hubungan yang serius, bukan seperti dating dalam arti kayak anakku dulu pacaran cinta monyet SMA gitu kan, beda, kita ngomong beda ya, sesuatu yang berbeda ya. Jadi kalau aku ngerasa bahwa kalau sekarang teman-teman mau mencoba untuk dating, menjadi berkomitmen dengan satu orang, itu dari situlah teman-teman belajar sebuah komitmen dari mulai standar yang paling kecil dulu, komitmen itu sendiri, bagaimana dengan pasangannya. Jangan ngomong gini, oh aku main pacaran, oke. Terus begitu pacaran, komitmen cowoknya bilang, aduh Dini lengket apa nyebelin banget, tinggal gue pemain karet banget tuh, nyebelin banget. Ya, iya, maksud gua kalau memangnya lu belum siap untuk seperti itu, komitmen untuk bisa mencoba untuk mengerti dia, meminta atau memenuhi dia, ya lu nggak usah, jangan dulu menurut gua, karena itu proses itu harus dari mulai itu kan dating itu sendiri. Karena lebih bagus gini, kayak di panen sendiri, ya udah kalau emang kita emang belum bisa komitmen, kita membuka sebesarnya dulu ke teman-teman, pelayanan bareng-bareng, bisa menghargai, bisa menilai pribadi gitu loh. Jadi lebih bagus buat gua. Tapi keputusan komitmen itu adalah penting, namun buat gua kenapa enggak kita harus belajar untuk dimulai awal. Oke? And then self value gimana? Tadi kalau perempuan self value gimana? Self value itu jadi itu nilai diri kita. Jadi kita tuh masuk dulu ke dalam diri kita masing-masing. Gimana kita tuh bisa menerima diri kita tuh apa adanya. Jadi kita harus mengenal dulu aku tuh siapa, aku tuh gimana. Jadi kalau saat ini mungkin teman-teman ada yang punya masalah sama dirinya, silahkan diberesin dulu di dalamnya.
sampai kita tuh benar-benar merasa bahwa kita tuh bisa menghargai diri kita sendiri, bahwa saya adalah ya saya adalah Dini yang seperti ini gitu loh. Baru setelah itu kita bisa baru kita bisa keluar untuk bisa untuk lebih ini ya. Nah, menilai diri tuh kadang-kadang ada orang tuh yang terlalu tinggi misalnya. Jadi dia menganggap dirinya gue tuh terlalu cantik, gue tuh cantik, pinter, kaya, hebat, sukses. Nah, kalau udah kayak begitu semua kan cowok juga takut kali ya deket sama perempuan yang seperti itu. Tapi ada juga mungkin yang menilai dia terlalu rendah, jadi dia minder. Aduh, gue tuh udah gendut, jelek, terus bopeng-bopeng, pengen ada yang mau deh sama gue. Nah, itu tuh problem-problem seperti ini, padahal mungkin itu kan hanya sekedar kasat mata yang dilihat. Sementara nilai diri itu bukan cuma sekedar penglihatan yang dilihat secara fisik dan duniawi, tapi kan lebih pada karakter. Gimana kita tuh benar-benar bisa menilai, ya saya tuh seperti ini. Dan kalau kita bisa menghargai diri kita sendiri, pasti kita juga akan lebih percaya diri. Betul. Nah, jadi kita juga buat misalkan nih, buat yang mungkin udah umurnya, apa dibilang garis pas-pasan ya? Kemarin waktu pas lagi, kebetulan terus terang kami pada saat prayer body-nya dari panen, ada beberapa yang dengan telepon Dini atau ke saya juga mengenai, aku belum punya pasangan nih, atau gimana nih, atau gimana. Kalau aku sih di situ aku merasa kita nggak usah takut, nggak usah minder. Pokoknya percaya, aku yakin dan percaya namanya lahir, jodoh, kematian, itu semua di tangan Tuhan. Ya. Sejauh kita itu berdoa secara positif, itu yang pasti. Dan bisa membangun karakter diri kita sendiri dan merasa ini, pasti Tuhan akan kasih jalan. Jangan obral malah ya. Nah, jangan justru karena ada beberapa yang ya udahlah Tan, aku tuh udah umur 32 loh Tan, perempuan kayak begini umur 32, aku tuh setiap kali ketemu sama teman mama selalu ditanyain, kayak kesannya nggak laku, itu dia mau Tan sama aku, tapi orangnya begini gimana ya Tan? Ingat ya, menikah itu adalah keputusan sekali seumur hidup. Dan tujuannya adalah bahagia. Nah, tujuan pernikahan itu adalah bahagia. Jadi jangan hanya karena omongan teman mama saya, omongan orang-orang di luar yang nganggap diri saya nggak laku, terus udah gitu ya udahlah siapa aja mama gue terserah deh gitu. Oke. The next one adalah menjadi beban dalam arti bahwa gimana? Beban sebagai partner atau beban ini partner. Benar, beban ini kan juga ada yang sharing, beban ini dia ada dua nih. Dia menganggap kalau tante aku nanti kalau nikah nih tante aku takut nih tante kalau aku jadi beban karena aku tuh sebenarnya belum kerja, aku belum bisa cari uang, aku belum ini, nanti aku jadi beban ya tante sama pasangan aku. Atau juga yang merasa dirinya mungkin kalau dari sisi cowok ada yang merasa gini, waduh kalau nikah sama dia ya Tan, adiknya banyak loh Tan gitu. Itu ya nggak jelas tuh Tan, orang tuanya mana hidupnya udah tinggal sama mamahnya doang. Berarti jangan-jangan tuh nanti aku yang harus ngebiayain tuh adik-adiknya. Itu berarti apa? Pemikiran terlalu jauh ya, Mbak. Sementara itu kan sesuatu yang bisa dikomunikasikan terlebih dahulu. Sama-sama kan itu bisa dibicarakan. Nanti harus gimana, maunya apa, apakah dua-duanya bekerja supaya bisa membantu atau apa. Itu kan hal-hal yang bisa dikomunikasikan lebih lanjut. Jadi jangan dibuat itu sebagai satu pagar yang menutup diri. Pokoknya, udah saya gembok nih, saya nggak mau. Gitu. Oke. Takut konflik, ini lucu juga. Begitu gue baca ini, gue langsung ketawa. Yes, betul sih. Gini, gue kasih tahu ya. Semua hubungan, semua relasi pada prinsipnya itu pasti didasari sebuah perbedaan. Relasi gue sama Dini pasti dibangun daripada sebuah perbedaan. Wong gue Jawa, dia Batak. Gue nih halus, dia nih kasar. Oke, pasti berbeda. Pasti sebuah perbedaan lah, nggak mungkin itu. Which is konflik bukan pertemuan, konflik antara gua sama Dini itu buat gua adalah suatu acara sehat yang Tuhan kasih. Itu suatu bukan ini ya gimana suatu proses buat aku pada saat pacaran sampai gua 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun dan lain-lain, itu akan menjadi sebuah proses kedua belah pihak untuk menjadi sebuah kompromi satu sama lain, bisa menerima satu sama lain. Yang jadi masalah konflik ini kalau kita ini salah satu dari kita dulu awal-awal pernikahan kami menuntut gini, Dini tuh harus berubah ya gua, menuntut itulah yang membuat jadi akhirnya menjadi kayak toksik, kita jadi kayak menuntut tuh jadi
Jadi merusak semuanya itu gitu loh. Jadi kadang-kadang itu membuat konflik itu menjadi besar dan akhirnya jadi ribut, jadi nggak bisa menjadi solusi. Padahal buat gua konflik is konflik gitu ya. Kita harus selesaikan, dan itu makanya poin yang paling penting adalah jangan takut konflik. Tapi ingat, konflik adalah proses untuk pendewasaan kita berdua. Tapi jangan menuntut pasangannya berubah. Wah, bubar, nggak mungkin. Ini bisa berubah kok nggak nih? Nggak mungkin. Gue juga bisa berubah ini. Nanti aku bisa sharingkan berikutnya lagi di tempat lain. Ya. Itu ide sharing kayak gini. Hubungan tanpa konflik itu, ingat teman-teman, hubungan tanpa konflik itu bagaikan makan sayur tanpa garam. Jadi kalau kita nggak pernah konflik, justru itu teman-teman harus hati-hati. Berarti ada apa dengan hubungan itu? The next one is apa ya? Aku lupa loh. Oke, tujuan paling penekati kebahagiaan. Itu yang aku selalu bilang. Aku tuh. Jadi sekali lagi teman-teman, bahwa dimanapun, bahwa tujuan kita menikah itu adalah untuk kebahagiaan. Jadi kalau hanya untuk kesengsaraan atau apa, buat apa nikah? Hidup aja sendiri gitu ya. Karena tujuan dari satu pernikahan itu adalah kebahagiaan. Itu yang teman-teman tuh harus ada di mindsetnya teman-teman. Gue tuh mau kawin ya karena gue mau bahagia bersama gitu. Oke. Untuk berikutnya kan kita ada waktunya quiz time. Teh, gimana Teh? Bisa di-share nggak Teh itu Teh? Oke, bisa. Aku coba bikinin di linknya sebelah kanan. Teman-teman tolong lihat deh, bikin link gimana Teh? Supaya diisi nggak? Teman-teman Tanem boleh deh isi dulu deh. 2 menit lah, kasih 3 menit. Coba di Google Form itu kalian coba isi dulu. 3 menit lah, supaya cepat. Aku juga nggak terlalu ini banget, tapi 3 menit. Tolong bisa lihat teman-teman kuesioner dari aku. Aku sengaja bikin sama Dini dulu kemarin. Buat lucu-lucuan aja. Linknya ada di chat room ya, teman-teman. Nanti buka muncul ini ya. Link ini. Ya. Cinta itu apa? Menurut kalian cowok itu gimana? Terus apa? Kalian itu sifatnya memilih atau jadi picky? Pasangan idaman kamu piye? Kriteria pasangan hidup kalian gimana? Pilih mana? Dan lain-lain. Coba kasih waktu 2 menit aja supaya ya kalian isi dulu sebentar aja. 2 menit ya. 8, 4, 6 gue masuk lagi ya. Mandi, Tante bisa lihat hasilnya ya? Iya, kalau boleh. Bisa ya? Bisa dong. Oke. Hasilnya ada di ini sih, di Google Form-nya Om Andi ya? Dia yang buat kan ya, Tante? Iya, betul. Bisa. Yang udah isi, yang cepat banget selesainya, boleh kasih apa nih? Dikasih piring cantik dari Mega. Dikasih sayur pare tuh katanya tuh. Nah, iya tuh, boleh. Benar tuh. Yang provide Denny ya. Selesai. Ye, pare ke Palembang. Ini kemarin kita baca pertanyaannya agak sulit ya, sulit-sulit nih. Masa. Itu bukannya merem doang ya? Merem. Oh, tapi banyak ya. Susah nih. Oke, bagus. Aku sih nggak perlu, ya maksudnya ya, ini kalian itu memilih, pikir ini banyak juga lah. Oke. Ini gimana? Om Tante jangan jadi gosip ya, Om Tante. Kok bercanda doang ini cuma karena ada yang banyak, ada yang ini kan. Ada yang ini kan. Terus iman beda. Udah bisa buka hasilnya, Om? Bisa. 8-4 udah ya? Kita mulai ya? Yuk. Gimana? Boleh aku mulai? Boleh. Siap. Aku sih poinnya bukan itunya lah. Aku poinnya bukan hasil atau gimana, tapi aku mau sih. Ini bukannya gimana sih ini? Oke, di share screen ya. Boleh. Mulai lagi ya. Oke. Tuh ada yang minta emailnya ditutupin, Om. Yes, nggak apa-apa. Poin aku adalah gini. Poin aku mau benar atau enggak itu kan aku cuma mengajak teman-teman untuk mengerti dulu apa kuesioner di kami itu loh. Ini pertama. Cinta itu menurut teman-teman kok jelek banget sih ini ya. Cinta itu menurut teman adalah perasaan atau sebuah komitmen. Ini yang pertanyaan. Udah aku rasa teman tadi ada beberapa yang banyakkan yang komitmen. Buat aku gini, apa ya?
aku juga bersyukur kalau teman-teman banyak bilang komitmen. Aku merasa gini loh. Selama aku perkawinan, aku suka sama Dini sama seperti teman-teman yang lain. Pastilah ate lah, siapapun pasti melihat cewek itu pasti karena cantiknya. Gak mungkin lah tuh kalau misalkan karena imannya, waduh salah tempat itu berarti. Pasti dimulai dari situ. Tapi aku yang mau sharingkan adalah bahwa cinta yang dari perasaan itu nggak bakal lama. Nggak bakal lama lah, cepet lah. Gua tuh juga ngalamin sama Dini itu pernikahan tuh jatuh bangun banget. Dan aku merasa buat cinta itu nggak bakal lama. Karena buat aku cepet habis banget itu loh. Lihat sebelah kiri bodinya segala, itu mah kalau foto sebelah kiri mah gampang buat gue sih. Banyak yang saya segini kan banyak gitu. Buat aku itu sangat-sangat ini. Tapi pada saat cinta itu sebuah komitmen, sebuah pernikahan Katolik komitmen, that is very beautiful buat gue. Karena buat gue gini, pengorbanan apa yang membuat pasangan, pengorbanan Dini apa yang membuat pasangan itu bisa memenuhi bahasa kasih gua atau Dini terhadap gua, itu yang sangat indah. Itu ya buat aku gini, buat aku tuh buat cinta yang komitmen ini itu merupakan sebuah cinta yang dewasa. Kemarin ada cerita lucu sih, Ate kemarin nanya WA gua, Om Andi, fotonya kok elek banget sih gini loh, nenek gitu loh, kok bener tau Om Andi? Aku bilang, Teh, terus terang teman-teman, ini adalah pelukis karya Nyoman Darta, orang Bali. Dan ini aku benar-benar yang sangat aku suka lukisan ini. Karena buat aku nilainya sangat-sangat indah banget bahwa until sampai kita tua pun, si kakek ini sampai si nenek itu dengan sangat bukan sensual, romantik banget bahwa dia menciptakan bahwa still loving you. Meskipun badan kita berantakan, istilahnya gitu. Tapi aku sangat-sangat mencintai kamu kan, mengerti itu. Jadi aku bilang sama Dini, someday hopefully kita akan seperti ini dan kita akan foto. Tentu pasti ntar anak-anakku pada muntah sih. Tapi it is my dream. Ini adalah dream gua. Cinta sebuah komitmen itu sangat-sangat. Jadi dalam arti cinta yang dewasa, kasih itu berarti menerima, bukan kita jangan berpikir menerima, kita akan memberi untuk menerima dan seperti itu. Jadi step by step. Aku nggak mungkin ngajurin kamu sampai yang gimana komitmen aku sama Dini karena umur perkawinan itu 20. Kejauhan sama lu. Tapi tidak, kamu step by step kamu pelajari dulu untuk gimana berjalan, bagaimana mempelajari sebuah komitmen itu sendiri. Oke? Satu. Kemudian questioner kedua. Aku nggak jalan. Oke. Cowok itu mengejar cewek atau dikejar cewek. Nah itu pertanyaan gitu ya. Kalau tadi ini gimana tadi ini? Kalau cowok tuh kan pasti pemburu dong. Kalau cowok kan pasti mengejar ya. Kalau cewek sih ogah. Kalau aku sih ogah ya. Kalau cewek mah kita mengejar mau ya, kita harus dikejar. Bayangin aja udah dikejar aja kayak aku ya. Begitu punya anak yang pertama terus melar gede terus langsung gue dibilangnya kulkas 2 pintu. Gimana kalau dulu gue yang ngejar-ngejar dia? Kiamat udah dunia. Udah dilepeh nggak tahu kayak apa ya. Jadi ingat tuh cewek-cewek ya. Kalau cewek tuh kita harus dikejar, ingat dikejar aja kayak gitu ya, kulkas 2 pintu ya. Ya. Jadi kadang-kadang kasihan dengar cewek itu bahwa apa ya, harus berkorban sampai mau ngejar tuh cowok. Dalam hatiku masih nemen kon urip yo ngejar lu begitu dapat dilepeh lu. Ini hanya jokes tapi kindly noted bahwa man is always hunting. Hunter ya, kita dulu hunter ya. Oke, dan the next one. Kamu itu kamu milih nih atau kamu pemilih? Ini ada yang lucu nih. Ada yang 20 sekian pemilih loh. Saya 20 sekian pemilih. Aku bolak-balik susah. Tapi tuh lihat ada 20% pemilih loh. Itu kalau lu gimana? Milih atau enggak? Ya jelas kita harus milih dong. Pasti, sebagai cewek kita juga harus milih. Asal kayak tadi, ya udah. Pertama dan terakhir. Jadi hanya untuk satu kali seumur hidup ya jelas milih dong. Itu merupakan satu keputusan penting kan di hidup kita kan. Cuman sebagai perempuan juga walaupun kita memilih tapi jangan sampai kita tuh menjadi pemilih. Itu intinya. Jadi jangan punya standar yang kayak tadi tuh sok ketinggian, mau yang ini itu, emang ada yang mau gitu loh. Kadang-kadang pilihannya itu sih ada yang penting sama yang nggak penting ya, kebanyakan ya. Jadi kita
tentu saja kita pasti memilih. Aku rasa bukan cuma perempuan ya, cowok pun memilih Pasti. pasangan hidupnya, cewek juga pasti dia akan memilih tentu saja. Tapi yang kita pilih itu dari hal-hal yang esensi, benar Penting nggak? atau nggak pentingnya? Hal-hal yang mendasar bagi kita, kan setiap orang pasti punya Beda-beda. hal-hal mendasar bagi dirinya bahwa kriteria ceweknya Penting minimal atau harus gimana? ini. Tentunya yang dipilih dan memilih di sini adalah pasti urusan karakter ya, bukan cuma hanya sekedar penampilan. Nanti kita bahas, fisik. di setelah ini. Oke, antara yang penting sama pentingnya ya. Next one is good looking atau good character. Itu sih, aku lupa jawabannya tadi, tapi kebanyakan sih kayaknya karakter sih. Ini gini, buat aku ini nggak esensi banget. Ini cuma gara-gara gue bikin, kadang-kadang aku pikir karakter kayak Arte lah, Polly Battle, udah sama yang good looking sebelah kiri. Ini favoritnya anak gue Angel nih. Wah, ini gimana ya? Kadang-kadang buat kita gini ya, apalagi laki-laki ya, laki-laki tuh paling lemah adalah urusan mata ya. Karena buat gua tuh apa ya, pengen yang praktik, yang gimana buat ini apa yang tapi kadang-kadang kita lupa bahwa karena kita selalu pikir cari ceweknya yang cantik, yang gimana, yang putih, tapi yang hitam, yang pesek nggak dilihat. Kadang-kadang kita nggak melihat itunya, kita hanya konsentrasi karena kebutuhan buat good karakter, good lookingnya itu gitu loh. Harusnya malah justru orang-orang itu kita coba bisa lebih bisa misalkan langsung otomatis menjauh karena tidak sesuai dengan kriteria kita, malah itu yang paling bagus buat calon istri yang terbaik buat kita gitu. Jadi buat aku kadang-kadang penampilan itu kadang-kadang menipu kadang-kadang ya, dibanding karakter itu sendiri ya. Soalnya kadang-kadang buat cowok juga lucu nih, cowok pengennya kan istrinya cantik, yang gimana, kadang-kadang lucu lah. Ini sharing lucu nih. Pengennya lanangnya istrinya cantik, dipikir kalau istrinya cantik nggak murah ongkosnya. Anjir, kalau umur kayak gua, lu istri lu cantik, anjir ongkosnya larang men. Mikir-mikir dulu lah. Itu yang poin-poinnya kadang-kadang tuh. Atau juga gini, pengennya cantik, gini tuh loh. Dalam hatiku lu cantik-cantik, nggak iso masak, nggak iso ngurusin lu, makan lu cantik gitu. Nanti kadang-kadang itulah faktor itu. Itu juga buat cowok. Kadang-kadang cewek juga gitu ya. Kadang-kadang pengennya kan cowok yang gimana, yang gini kan. Ya itu kadang-kadang nggak bisa. Kadang-kadang kita sering nggak membuka hati karena kita terlalu terkonsentrasi dengan kriteria-kriteria itu sendiri. Makanya aku cuma mau reminder nih teman-teman semua yang di sini. Coba dulu kenalin karakternya dulu, kenalin hatinya, cocok atau enggak buat partner kamu selanjutnya. Itu menempatkan karakternya sebagai good looking-nya. Aku ada sedikit catatan sedikit buat teman-teman. Ini sekalian ngasih pengajaran sekalian. Pertanyaan adalah bagaimana kalian bisa mengetahui karakter daripada pasangan lo? Coba. Ini catat aja lah buat kalian. Ada 4 kondisi yang momen-momen tepat pada saat lo bisa melihat karakter-karakter daripada good karakter calon pasangan lo. Pertama, pada saat dia stres biasanya. Kalau kita kerjakan di pressure mau bos ya atau apa, tekanan, disakiti orang lain, lo bisa kelihatan kadar emosi dia kelihatan, bisa tahu. Lakiku main tangan geblok kayak Prabowo, ya berarti kan rumah lu berarti hancur kabeh bakalan kan gitu kan contohnya itu. Terus yang kedua pada saat lu bisa melihat dari itu pada saat dia gimana attitude sikap dia kepada orang-orang yang orang tuane atau keluargane. Kamu bisa lihat buah dari mereka. Atau paling penting, paling gampang adalah gini. Pada saat misalkan kalau sekarang kan di Jakarta banyak lalu orang ada pembantu, ada supir atau gimana, lihat aja. Sifat-sifat dia itu udah real biasanya. Itu nggak bisa dibohong-bohongin lagi. Itu very easy to lihat bagaimana karakter dia. Terus juga bisa melihat gaya hidupnya dia atau apa yang dibicarakan, ngawur atau gimana kelihatan di situ. Atau yang terakhir ya bagaimana dia untuk mengenai cara dia mengelola keuangan dan lain. Itu kalian bisa pelajari dari karakter-karakter itu sebagai noted kalian untuk jadi ini potensial atau enggak nih. Ini potensial atau enggak, Andi potensial atau enggak buat ke depannya. Gitu kalau gue dulu dijatahin pacaran ya, sebulan gue dikasih duit dulu sama Andi. Oh, iya. Dulu gue pacaran. Itu sebenarnya tuh kayaknya dia ngetes bagaimana aku mengelola uang. Iya, betul. Jadi aku tiap bulan tuh dikasih uang sama
sama dia. Ceritanya pura-puranya dia jujur nih ya, gajinya segini. Oh, disclosing Tiap kok, disclosing kok. closing kan, nanti tiap bulan aku kasih kamu segini, terserah nih, lu mau habisin sekali pacaran, lu mau habisin sampai 4 kali pacaran, terserah. Habis itu saya kita di rumah mulu juga boleh. Pokoknya yang penting dia tiap bulan ngasih uang pacaran. Ya, itu kind of test. Karena waktu itu gini, terus terang ini lucu. Anakku juga nggak tahu kali. Gua pacaran umur 23. Kita choice dulu 23. Dini pada itu 19-20. 5 tahun kok. Aku 28 kawin kan. Aku 28 23 ya. Kami married 28 di 23. Aku dapat tahun muda men, 5 tahun bedanya. Jadi pada saat aku pacaran itu aku udah kerja. Jadi saat itu posisi orang udah kerja kan enak. Nah, ini kan ini masih sekia lah. Jadi ya kadang-kadang tuh testingnya seperti itu. Itu juga salah satu trik buat apek lah itu. Gimana ya kita coba mengelola keuangan. Dia juga padahal intinya juga mengelola keuangan begitu. Oke, next. Kaya atau pekerja keras? Aku lihat ini banyak pekerja keras juga. Kalau ini yang inilah yang membuat terus Ya. pekerja keras gimana atau kaya? Kaya atau pekerja keras? Mau cari yang kaya, kamu siapa lu? Gitu kan. Iya kadang-kadang gitu ya. Gue pengen jadi orang kaya gitu. Jadi di sini teman-teman kalau kita mencari pasangan tentunya kita juga mesti ngelihat jangan hanya sekedar melihat kekayaan semata karena bukan uang sih yang terpenting. Jadi carilah calon suami itu yang bertanggung jawab sama keluarga dan istrinya nanti. Yang pasti dia pasti bisa mencari uang, cari nafkah untuk keluarganya walaupun salah satu penyebab kegagalan perkawinan itu biasa kebanyakan hanya karena uang ya. Dan keributan di rumah tangga itu biasa karena faktor uang. Tapi tentu saja semua itu sekali lagi Tuhan sendiri berfirman di 1 Timotius 6 ayat 10 tuh, karena akar dari kejahatan itu adalah cinta uang. Jadi emang mau punya suami itu yang setiap hari tuh pikirannya cari uang, terus juga kan enggak kan ya, terus dia lupa tuh untuk pulang kerja sampai malam, dia lupa anak istrinya udah nungguin di rumah. Padahal kan tadi balik lagi tujuan dari kita menikah itu adalah untuk kebahagiaan. Lalu buat apa punya uang banyak semuanya tapi kita nggak bahagia? Terus buat apa gitu loh? Uang tidak segalanya. Sekali lagi uang itu tidak segalanya. Memang betul uang apa ya, orang bilang apa? Uang bisa memberikan kebahagiaan tapi nggak bisa uang tidak bisa membeli kebahagiaan ya. Uang diperlukan untuk kebahagiaan tapi uang tidak bisa membeli kebahagiaan ya. Iya. Gitu. Jadi buat apa kayak begitu? Karena benar-benar bahwa sekali lagi uang tuh bukan segala-galanya. Ya kadang-kadang istri juga kadang-kadang pengennya kan duitnya banyak. Nah, terus udah gitu kadang-kadang nih cewek nih, buat cewek-cewek nih ya, kan ada cewek istilahnya cewek matre. Dulu sih gue juga cewek matre. Dini matre. Nah, nggak apa-apa teman-teman, nggak salah. Tapi itu kan semuanya kan nanti kita belajar bersama ya. Nah, buat cewek-cewek nih yang cewek-cewek matre, itu kita juga harus ingat teman-teman. Kalau memang kita kayak begitu tuh, terus buat apa kalau hidup kita tuh nanti hanya untuk nebeng hidup lah. Istilahnya kita menikah itu hanya untuk jadi nebeng hidup sama suami kita. Posisinya nggak jelek ya. Posisinya kan tadi dibilang bahwa Tuhan tuh menciptakan kita itu sepadan. Tuhan menciptakan wanita itu sepadan. Jadi nanti misalnya ya teman-teman nih, pada saat menikah kan orang tuh biasanya keputusannya apakah dia bekerja atau mungkin dia menjadi ibu rumah tangga. Betul. Nah, sekali lagi, baik bekerja maupun ibu rumah tangga ini juga merupakan satu pekerjaan loh, pekerjaan yang sangat mulia di mata Tuhan. Ini sama-sama kita fungsinya adalah kita sebagai wanita penolong bagi suami kita yang bekerja. Jadi kita juga bukannya sekedar karena kita nggak bekerja, kita ibu rumah tangga lalu kita nebeng hidup, bukan. Tapi berfungsilah sebagai ibu rumah tangga yang benar, kita ngurusin anak di rumah, kita juga ngurusin kebutuhan suami kita, siapin makan buat dia, beres-beresin rumah. Jangan nanti udah nggak kerja nih ya, tapi kerjaannya tuh sosialita sama temen-temennya. Di rumah susternya 3, pembantunya 4. Mama cantik. Nah, mama cantik. Ya, boleh, bukan yang nggak boleh, tapi kita tahu bahwa kita tuh punya peran tadi. Kita balik lagi ke posisi kita, bahwa kita adalah istri yang memang kita harus merupakan partner hidup bagi suami kita. Karena kalau misalkan teman-teman nanti kayak begitu bahwa kita cuma numpang hidup, jangan salahkan kalau satu saat itu
suami kita tuh tidak menganggap kita sebagai partner hidupnya, tapi sebagai objek hidupnya. Bukan objek itu kalau udah kelar ya. Itu tadi kalau kulkas 2 pintu tinggal Cari kulkas yang lain kan. Ya, tapi gini. Intinya gini lah teman-teman. Jadi tadi ngomong keras lah, tapi ini gini. Poinnya adalah gini, kalau buat masalah sebagai ibu karir atau ibu sebagai rumah tangga, itu kembali lagi pada komitmen bersama ya. Bukan komitmen juga background keluarga. Beda-beda loh background keluarga. Kebetulan kalau background keluarganya gue Madini, mamaku juga dulu kerja dan punya toko sendiri. Jadi kita melihat bahwa dia punya usaha sendiri dan buat aku nggak apa-apa. Tapi ada juga keluarga yang ibunya mengurus anak, sehingga konsep dari si anak itu melihat si ibu tuh ibunya merawat anak, it's fine, buku nggak ada masalah buat gue. Yang jadi saya kebetulan Madini juga sering dipakai kan nih. Sering fasilitator sebagai MRT selain di sini. Salah satu di bagian keuangan juga. Dan aku juga di materi situ kan. Terus aduh maaf. Oke. Dan di PD-nya aku juga, di PD Thomas juga banyak yang sharing anak-anak muda juga. Kok gimana ya gini ya. Kan poin yang bagus adalah laki-laki itu adalah mendisclose semuanya kepada istri kita. Itu poin yang paling bagus banget. Everything must be disclosed to all wife. Tapi kadang-kadang tuh ada pertanyaan lagi sama ada kejanggalan, ada orang anak suami-suami itu pada aduh nggak bisa loh gini loh. Aku bilang harus disclose lah gini kenapa? Oh ternyata ada hal titik. Kenapa dia nggak bisa disclose? Karena dua hal. Si suami sharing sama gua. Karena gini kok Andi, aku mau disclose mau apa? Bojoku ki boros banget. Uang yang gue kerja keras tuh dintong-tongnya cuma shopping. Terus ini gaya-gaya ikutan investasi, bikin ini, gimana beli saham, beli apa, nggak jelas kejeblos malah gitu loh. Jadi kata teman-teman kan anak-anak muda aku, iya ya, aku kan kerja keras, tapi istri gue malah boros nggak karuan gitu loh. Jadi aku merasa bahwa gimana ya, poin yang paling penting adalah at least jadi ibu rumah tangga itu kita harus bijaksana dalam mengelola keuangan dulu lah ya. Benar kan? Itu yang dibutuhkan buat laki-laki loh, gue rasa. Tes tadi itu ya. Kayak tadi gue tes itu. Oke, nangkep ya. Next ya. Lanjut. Gaya banyak utang atau sederhana tapi banyak ini, gue sih Dylan. Kalau gue Dylan. Ini banyak semua juga Dylan, semuanya pakai Dylan semua. Intinya gini. Kalau gue ya utang mah ide ya sok kayak gaya-gaya yang sosok kaya nggak jelas gitu, nggak tahu lah. Tapi poin gue gini, ini juga buat cowok-cowok juga. Jangan pernah takut married dengan posisi kalian bahwa misalkan kayak aku 20, kemarin 26, 28 pada saat itu menjadi mentataki sebuah karir atau mencoba untuk menjadi keluarga itu. Aku tuh nggak takut bahwa aku belum punya apa-apa atau gimana. Selama kita percaya dan kita partnering berdua, kita nabung yuk. Dulu dia nabung, mau aku nabung kawin yuk, kita udah rencanain kawin dan lain-lain. Kita dari bawah gitu loh. Buat gue, it's very good, very beautiful. Compare kalau misalkan kadang-kadang harus ada lucu loh. Kok cowok nungguin gue punya rumah, nungguin punya ini, nungguin mbak lewat 34, 36. Dan buat gue, sorry ya, nilai romantisnya hilang loh menurut gue. Padahal kayak Dini waktu cuma aku dulu naik motor loh. Gue sama Dini naik motor sampai anak gue Niko ya nih, naik Tiger ya. Sampai hamil, hamil gede ya, naik motor loh ke Sudirman, naik motor Tiger loh. That's moment very beautiful buat gue, karena kita bareng-bareng dari bawah gitu loh. Jadi senang gitu loh, lucu. Even sekarang kemarin gue baru beli itu Vespa. Karena ada gendeng, kemarin nganggur gue beli Vespa lah. Jadi kadang-kadang kemarin sebelum ditutup ini kita berdua makan mie di air di situ, kalau enggak malam-malam makan pisang hijau di Greenfield di mana kita pacaran. It's very beautiful moment buat kita. Ya udah kita nikmatin gitu loh, momen-momen seperti itu. Gitu sih kalau buat aku sih. Tapi kalau buat ini apa nih? Kalau misalnya orang yang kayak pengen kaya atau ada orang kaya gimana nih? Kalau pengen kan banyak sekarang gaya gitu nih. Nah kalau aku sih yang dilihat tuh kita cari sekali lagi bukan ngelihat dia tuh anak orang kaya. Kalau yang kaya buat apa ngeliat anak orang kaya, dia ngelihat bibit, bebet, buat nanti yang gitu. Iya, lebih gampang, lebih nggak gampang ya padahal. Tapi nggak gampang ya. Aku punya pengalaman. Oh iya. Sebelum gua, makanya akhirnya Dini ngeliat Dylan, Andi ngeliat Dylan.
begitu sampai di sana kita juga ditanya-tanyain dari keluarga kita. Ya, itu tadi aku bilang tuh sangat benar ya, apalagi kalau yang masih kayak ada saudara biru begitu ya, bibit, bebet, bobo tuh dilihat banget. Dan buat aku, buat apa emang terus yang penting kan sebenarnya karakternya kita, tapi kita juga nggak bisa menghilangkan bahwa itu adalah penilaian dari orang tuanya dia. Dan ingat sekali lagi yang kaya itu orang tuanya loh. Sekarang kalau aku ngeliat juga, ya kalau dipikir-pikir dibilang bahagia, jadinya bahagian kita ya. Karena yang kaya orang tuanya loh sekali lagi, bukan dia yang kaya. Kalau kita kan emang kita yang berjuang. Kita berjuang bareng-bareng. Punya kita gitu sih ya. Iya, dan kamu milih Dylan, gua menurut. Iya, nah ngomongin Vespa lagi ya. Oke ya, next ya. Oke. Seiman atau berbeda agama? Ini tadi aku balance nih. Tadi aku lihat balance nih. Ada perbedaan, ada di 30 sekian ada berbeda agama. Yang 60% itu udah seiman aku lihat. Gimana ya? Ini sih kalau hukum di keluarga kami tentunya ingat ya Nicholas. Kami terserah mau kawin sama bule mau apa boleh. Yang penting satu hukumnya harus seiman. Ya. Itu kalau buat keluarga kita sih itu hukumnya wajib lah kalau sunnahnya begitu ya. Intinya gini lah, poinnya dari gini. Kalau aku lebih wise ya dibanding bini gua. Intinya gini, kenapa seiman buat kita adalah gini. Tadi aku lihat teman gue udah tahu ya. Kenapa gue lihat gambar picture sebelah kiri gue suka banget. Gimana kita menghadirkan Kristus dalam pernikahan kami, ya kan? Gimana? Poin aku cuma simpel. Kalau anakku nanya, kok gue gini, kamu gimana? Kamu gimana mau jadi didik anak kamu segala gimana? Karena konsep gue adalah gini lah, buku Alkitabnya kita sama gitu loh. Kalau kita seiman gitu loh. Poin gue adalah gini loh, wong seiman baik masih banyak yang nggak bener loh, ya kan? Apalagi sesuatu yang berbeda dan sesuatu itu yang mau dipasangkan. Itu membuat konsep keluarga Andi sama Dini seperti itu. Itu menurut gue. Kembali lagi. Tapi kalau aku mengharapkan teman-teman juga kalau bisa seiman. Itu juga pesan Romo Rossi tadi. Sorry, Romo Rossi nelfon gue. Ko Andi, gue nggak bisa ikut, tapi aku akan hadir, aku mau dengerin. Tapi tolong Ko Andi ingetin. Ya pastilah Romo Rossi, gue bilang. Gue juga akan pasti mengatakan hal yang sama, karena aku juga mendapat hal yang sama. Tapi kali ini, aku ngajarin kalian beda kayak zamannya gue diajarin sama orang tua cuma, pokoknya kudus agama, tapi nggak tahu alasan kenapa. Tapi kalau sekarang kan setidaknya kita lebih sedikit upgrade lah ya, alasannya mengerti kondisi itu. Oke. Jadi kan untuk ini kan bayangin ya, ini kalau untuk agama kan menurut aku nih hal-hal yang esensi banget, mendasar banget ya. Misalnya nih kayak aku kan waktu menikah sama Andi tuh aku masih udah umur 24, Andi umur 29. 28. Aku 23 ya, 23, Andi 29. Bayangin selama 29 tahun Andi dengan cara-cara dididik dengan cara Katolik, dengan kebiasaan-kebiasaan Katolik, sementara aku juga begitu. Atau misalnya kita nanti berbeda agama, bisa dibayangin ya, hal-hal yang berbeda begitu. Orang kita sama-sama Katolik ini aja nih, pada saat menikah nih, begitu tahu, kok kebiasaannya gitu beda. Masa dia bisa kayak begini, habis pergi dari luar, dia langsung bisa tidur di atas tempat tidur. Aku nggak bisa, itu kebiasaan-kebiasaan. Lalu juga pola pikir, kok dia mikirnya ke situ ya? Menurut aku gini-gini, cara bicara juga nih ya elah, bicara pakai pelan-pelan, muter-muter, nggak bisa. Itu aja bisa membuat kita ribut ya. Betul. Apalagi untuk hal-hal yang esensi atau mendasar, itu mau gimana gitu. Yes. Mau mencari solusinya itu apa nggak lebih susah gitu aja sih. Banyak. Gitu. Oke. Next ya. Apa ya? Restu orang tua tanpa restu orang tua. Mungkin ya. Buat aku sih satu titik sih bahwa so short answer dari ku adalah bahwa teman-teman bisa lihat dari Matius 19 ayat 19, hormatilah ayah dan ibumu. Jadi buat aku apapun alasannya, kalau orang tuamu tidak setuju dan nggak boleh nikah, ya wis mendingan kamu mencari nggak usah jangan kalian lari, tapi harus percaya bahwa orang tua kita memberikan yang terbaik lah menurut mereka. Tantangan pasti ada. Mungkin juga bisa, teman-teman bisa menjelaskan lebih lanjut tentang hikmat pada Tuhan, berdoa supaya bisa supaya orang tua bisa menerima dan lain sebagainya. Tapi enggak tanpa dengan restu orang tua. Oke? The next one is ini sih nggak ada questioner sih. Ini sudah kelar kudunya karena ini adalah impian dan kenyataan. Ini aku dapat foto ini dari salah satu pasutri anak didiknya dari KKC di Purwokerto.
Dia janji, ini adalah impianku sebelah kiri, sebelah kanan adalah kenyataanku. Itu sangat amazing buat. This is real, man. Kalian pernikahan yang kalian impikan ya seperti ini nantinya. Bahwa itu, tapi absolutely nikah itu enak. Terima kasih teman-teman. Silakan. Thank you Om Tante. Aduh, dengerin ceritanya jadi ini ya. Jadi apa nih? Cepet nikah ya. Gemes banget. Aduh. Nikah itu enak katanya, Teh. Iya, tuh Teh, lu dapat banyak saran tuh Teh dari tadi lo. Iya, gua kayak ditampar-tampar dari tadi nih. Silakan. Apa ya mau ada acaranya silakan. Oke, nah sekarang kita mau masuk ke Q&A session nih. Ini kita mungkin mau ingetin, ini udah ditulis sama teman-teman admin. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung ditulisin di Slido aja. Nah, sekarang kita mau buka pertanyaan dulu nih ke open floor ya. Jadi kalau ada yang pengen nanya langsung ke Om Tante, boleh langsung ditanya saja nih. Mungkin mau minta tips-tips atau mungkin kayak mau sharing gitu atau kayak apa, bisa langsung nih. Gimana? Apakah ada? Itu yang pasangan lagi tuh di... Iya tuh, mungkin Kevin Jenama dan mau sharing. Ines. Yang Ada yang relatable? Yang dari tadi nyaingin Om Andi sama Tante Dini. Ayo. Iya. Iya, jadi mesti gimana? Apa yang mesti kita bantu? Lah. Oke, sebenarnya gue pengen nanya sih, Ko Andi sama Ci Dini ya, selama kalian berumah tangga itu, kendala paling utama ya itu apa sih? Kalau kita boleh tahu, begitu. Sama dan tipsnya kayak gimana? Tipsnya gimana tuh menyelesaikannya gitu ya, kayak gitu. Thank you. Makasih. Oke. Aku jawab langsung satu atau nanti ngumpulin dulu? Langsung boleh Om. Langsung boleh. Kendala sih hampir sama ya. Kan aku udah bilang tadi bahwa pada prinsipnya pernikahan kami itu dilandasi dari sebuah perbedaan. Gak mungkin, jenis kelaminnya kan berbeda, kan nggak mungkin sama kan ya. Satu, kedua ya pasti berbeda lah. Background kami berbeda, keluarga kami berbeda, didikan kami berbeda. Jadi buat aku tuh malah perbedaan itu malah jadi konflik dan pasti menemukan persamaan kedua belah itu menjadi sangat indah buat gua itu. Sehingga buat aku nggak jadi terbeban. Jangan menjadi kamu udah married ya ini berdua ya? Married ya? Belum. Udah married. Iya, buat aku sih nggak terbeban. Jangan menjadi terbeban karena itu pasti berbeda kok. Nggak mungkin lah, lu orang married tuh gua sama semua. Aduh, nggak mungkin lah. Jadi kalau mungkin nih kalau masih tapi itu semua memang melalui proses yang harus dilewatin. Jadi kalau masih muda tuh biasanya kita kalau ada problem, ada konflik atau lagi ada keributan kan kita langsung saut-sautan gitu ya. Tapi kalau sekarang nih, di saat sekarang nih kita udah lewatin semua 20 tahun, kalau aku tuh pada saat aku berbeda pendapat dengan Andi, aku tuh selalu diam. Aku selalu diam dulu. Nanti segala sesuatu itu kita bicarakan menunggu waktu. Jadi biasanya saat emosi itu kata-kata yang keluar tuh hanya kata-kata yang menyakiti pasti. Betul. Hanya akan ada kata-kata, nggak akan pernah ada satu kata-kata yang baik yang keluar saat kita emosi. Jadi aku selalu menanamkan dalam diri aku bahwa pada saat aku marah atau misalkan Andi lagi marahin aku dan aku nggak terima, ya udah diem aja dulu. Nanti ada waktunya. Jadi nggak apa-apa, tunggu aja apakah nanti malam atau besok. Tapi di saat sama-sama sudah reda, aku juga reda, Ani juga reda. Nanti di tempat tidur aku baru ngomong, tadi kamu tuh ngomong kayak begitu ya, aku sakit hati tahu nggak? Kamu coba deh, masa kamu ngomong kayak gitu gini, kayak gitu. Podo. Jadi nggak saat itu, karena kalau saat itu langsung di counter, tapi memang sekali lagi itu proses. Dulu aku juga gitu sama Andi, kita juga saut-sautan ya. Tapi sekali lagi pada saat kita punya anakku tidak pernah melihat, boleh ditanya nih, anakku ada di sini, dia tidak pernah melihat kita berdua berantem ya. Aku tidak pernah, ya, anak tidak pernah melihat mama papahnya berantem, tapi anak melihat mama papanya gandengan mulu ya, sampai anaknya mau muntah-muntah, bapaknya merayu mamahnya gitu ya.
Itu yang kalau mau ditanya sharing sama anakku boleh. Ya mereka melihat gitu. Nah, trik-triknya untuk bisa kayak begitu terus, aku sama Andi tuh selalu punya waktu. Ya kebetulan aku bersyukur. Aku kan tinggal sama mamaku ikut kita ya. Jadi kita tuh dari dulu tuh bisa nitipin anak memang sama mama. Sehingga kita setiap minggu tuh punya waktu pacaran ya. Kita punya dating time saat kita udah nikah. Kita sama kayak kalian, makanya aku bilang di 20 tahun ini kita dating time ya. Nah kalau sekarang dating time kita naik motor Vespa ya, keliling komplek nggak apa-apa, semua ditutup, mau nggak apa-apa kita keliling komplek ya. Itu dating time. Nah gimana cara membuat dating time-nya itu tergantung kreasi dari masing-masing. Misalnya aku kalau sekarang selain kita naik Vespa bareng, aku masak, Andi temenin aku di dapur gitu. Itu dating time buat kita berdua. Gitu. Aduh, merinding masnya. Aduh, nih anaknya sudah. Ya, kalau kita sih sementara ini ya masih berusaha ya, Mas ya. Iya, Kebetulan masih belajar. Kebetulan aku di hampir 30, Ines juga ya nggak jauh beda umurnya sama aku lah. Enggak, masih jauh. Beda 2 tahun doang kita. Ya kendala ya ada aja lah Bapak Cici, makanya kita juga lagi berusaha untuk menyesuaikan meskipun ya emang belum satu kasus sih. Kalau belum satu kasus ya belum ketahuan ya Kak Cici ya gitu. Ya oke, thank you sharingnya Bapak Cici, semoga menguatkan juga buat Ines sama saya. Thank you. Thank you. Oke, nih anaknya sudah bersaksi nih. Jangan, nggak usah, kasihan. Ngomong apa katanya? Boleh. Nggak dilarang anaknya mau ngomong. Iya. Oke. Nah, Tante sama Om, gimana sih waktu pertama kali tuh bisa yakin gitu loh, kayak ini loh orang yang mau aku nikahi gitu. Oke. Gini, buat aku ya sekarang, kayak teman-teman, aku tuh mengenal Dini dalam komunitas Thomas, dan aku dalam maksudnya teman-teman sendiri. Jujur, kayak kata orang ya, lingkungan kamu kalian bergrow, kalian tumbuh bersama-sama itu adalah masa depan kalian. Yang pasti kan gitu ya. Itu pasti kunci utama. Di mana kamu tumbuh, di situ adalah masa depan kamu. Baik itu misalkan kerjaan, atau mau apapun, dan pasangan hidup. Jangan salah, pasangan hidup juga. Tentunya dengan pasangan, dengan kamu sekarang dengan tumbuh kayak di komunitas panen dan lain-lain, itu masa depan kamu benar-benar sangat bagus. Aku sih senang banget lihat komunitas panen ini sendiri. Tapi pada saat aku memutuskan, pertanyaannya kan pada saat memutuskan, aku kadang-kadang juga pada saat memutuskan itu aku minta hikmat Tuhan. Kita berdoa bareng-bareng bahwa ya itu menentukan bahwa apakah itu jadi partner kita yang tepat, dan ini gimana gitu loh. Kenapa nih? Iya, aku rasa juga tadi kan aku udah bilang ya, aku sih percaya jodoh tuh semua di tangan Tuhan. Sebelum sama Andi, ya tentunya kita masing-masing udah punya ya. Punya. Ini paling banyak kok nggak ada. Jangan percaya semuanya. Bahkan katanya Andi tuh sebenarnya udah tunangan ya. Bukan tunangan, udah mau ya, serius. Pokoknya udah serius lah sama itu. Dini itu pacar pertama gua di Jakarta, tapi kalau di Bandung ada 20 nggak ada. Jadi foto pacarnya aku punya sih, pacarnya cantik-cantik dulu. Wah, gue sih nggak ada papanya, tapi percayalah bahwa kalau memang nggak jodoh ya Tuhan nggak izinkan. Betul. Aku sih percaya itu aja gitu. Jadi memang semuanya tuh tinggal ya, sekali lagi kita yakin nggak bahwa ini adalah pasangan kita. Cuman kita doang yang tahu, nggak ada orang dan Tuhan. Iyalah hikmat Tuhan. Nggak ada orang lain yang tahu ya. Cuman ya kita berdoa minta hikmat, hanya kita dan Tuhan yang tahu. Dan pada saat memutuskan itu ya, dengan satu kata bahwa ia sampai dengan till do us part. Mantap. Oke, thank you Tante. Sampai foto kayak tadi ya. Sampai kita di foto nanti. Nah, ini ada pertanyaan nih, Tante Om dari Slido. Dari teman-teman nih ya, yang nanya dari teman-teman nih. Iya, dari teman-teman. Boleh. Oke, ini gimana kalau misalnya dapat pasangan seiman Katolik, tapi dia hanya Katolik KTP saja, atau dia cuma ikut misa, tapi dia nggak mau kenal sama Tuhannya.
Gimana tuh, Tante? Kadang-kadang lucu sih ya. Jawabnya gini, jawabnya itu persis kayak gua, bahwa aku mengenal, aku Katolik, keluarga aku dari Katolik, sangat-sangat Katolik, namun aku di Jawa. Pada saat aku masuk ke sini, aku tuh nggak ngerti karisma, nggak ngerti maksudnya gimana ya, firman atau gimana gitu ya. Ini kan kita ngomong level mau iman ya kita ngomongnya. Kadang-kadang lucu sih buat gua. Dini adalah muridnya Ibu Chun dari mulai tahun 97-96. Oke? Wow. Secara Alkitabiah kudunya lebih banyak lah gitu ya. Tapi buat aku ketinggalan jauh. Tapi menjawab pertanyaan dia bahwa jangan di judgment mengenai seperti itu, bahwa iman dan itu jangan dilihat dari situnya. Karena buat aku gini loh, iman atau faith atau hamba Tuhan itu buat itu secara pribadi, hati, dan itu proses buat aku. Sangat prosesnya. Life berbeda. Dan aku merasa bahwa, dan semakin aku melihat sebuah di kitab suci sendiri, dan firman itu sendiri, aku melihat bahwa whatever orang mengerti firman, mengerti dalam atau gimana, one question buat gua. Itu yang membuat gua merasa bahwa gua nggak takut bahwa kan bukan kita dikenal untuk menghafal Alkitab atau mengitu. Tapi pertanyaannya kan, apakah Anda melakukan perintah Tuhan untuk di dewan Anda? Kan itu yang membuat gue makin, maksudnya bukan pede sih, aku jadi terus terang, aku tuh dari dulu ya di PD Thomas, lu kebayang lah, kalian kenal nggak sih sama PD Thomas? Berarti siapa dong yang ngajar kalian kemarin? Siapa sih anaknya Tante Fol, siapa namanya? Roy. Beberapa dari kita ada yang tahu lah. Terus siapa si Elfri atau siapa Hari Warce, aduh, itu bumi dan langit sama gua cuma angkat-angkat doang dari dulu. Maksudnya karena gua, that's me, gua nggak bisa gitu. Tapi buat gua, dengan Dini mengajak aku, dengan aku membawakan orang itu melekat dengan Tuhan, ikutin Ibu Cun maki-maki gua, terus Andi, mana cara tanen di mana, kayak dulu kayak aku buka Alkitab aku nggak bisa, antara mana ini Efesus, mana, guys males lah loh. Tapi buat gua, jangan pernah takut yang gitu-gitu. Karena dengan kamu seperti itu mengajak, asal kamu bisa membawa itu menjadi terang, menjadi firman, apakah itu lebih bagus toh? Menjawab enggak pertanyaannya? Domelin Om Acun ya, Om ya? Bener banget, tapi bener banget teman-teman. Jadi dulu tuh kalau setiap PD tuh ya, dia selalu di sebelah gue cuma buat gue tepuk-tepuk doang supaya gue yang buka Alkitabnya. Dia tuh nggak tahu. Takut banget gue sama Macun. Dia bilangin, ayo buka Efesus, dia nggak tahu Efesus tuh mana ya, perjanjian lama barunya dia nggak tahu gitu kan. Jadi gue sebelah dia harus buka-buka gitu. Kan diomelin sama si mami lo. Jadi kayak begitu. Tapi sekarang teman-teman kebalik loh teman-teman. Gue tiap malam tadi itu dimandikan air dan firman Om Andi. Jadi gue nggak pernah buka Alkitab, Om Andi melulu yang dengerin firman, dia melulu gue sambil tidur, dia ngomong terus kita tuh begini gitu, hubungan yang toksik begini ada di Alkitab begini. Nah itu, jadi menurut aku nggak apa-apa, itu nggak bisa sesuatu yang dipaksakan atau suatu jaminan juga enggak, selama kalian bersama tuh benar-benar mau. Yang penting satu tadi itu, komitmen sama-sama berjalan di jalannya Tuhan. Itu aja. Betul. Masalah nanti mau baca Alkitab atau ini nggak minta gue berubah loh, waktu itu berubah untuk jadi itu nggak berubah. Tapi aku cukup kebutuhan sendiri. Sendiri. Pada saat kita merasa butuh, akhirnya kayak gitu. Nih kayak sekarang yang dilakukan Andi. Aku tiap malam tuh dengar firman sekarang dari Bapak. Tadi Om Acun nggak usah aku flash firman sama gue. Nah lagi Om Acun tahu. Ya next. Apa lagi? Oke. Jadi intinya harus jadi contohnya dulu juga ya. Jadi yang ngebawa. Iya dong. Baik cewek maupun cowok harus jadi contoh dulu ya berarti ya Om Tante ya. Tuh Teh gitu Teh. Iya Teh, lu juga Teh. Oke, lanjut apa nih? Lanjut nih Om, ada pertanyaan lagi nih Om. Tante juga nih. Tapi nggak tahu nih Om Tante pernah ngalamin nggak pacaran LDR? Kan sekarang lagi zaman pandemi nih Om, ada orang-orang yang ya siapa tahu ya misalnya keluarganya agak strict gitu kan, atau misalnya di luar kota terus jadinya nggak bisa pulang, nah atau memang dia pacaran jarak jauh lah intinya LDR. Nah gimana, punya nggak pengalaman terus gimana nih Om hubungan jarak jauh biar sewaktu pacaran itu
ya maksudnya trik-triknya gimana biar sampai terus mau nikah gitu. Dan bahkan kalau menikah disarankan nggak sih sebenarnya LDR itu? Oke, udah aku coba-coba. Gini, kalau LDR sendiri kayaknya di case-nya aku belum, nggak. Karena Dini adalah kayak permen karet, lengket banget, capek gue. Dari mulai pacaran sampai sekarang capek gue. Gini, tapi buat gue, LDR sendiri, tantangan sendiri buat zaman sekarang. Gini, aku mau share sedikit aja nih. Kemarin, pada saat aku di Discovery, aku ada 3 orang, 3 pasang, 2 pasang dari United States. Cowok Semarang sama yang di Jakarta. Buat gue, aku merasa gini, wih gila ya, anak zaman sekarang emang gitu ya, soalnya kan jauh-jauh terus kita kan pacaran gitu. Pertanyaannya adalah gimana kita menggunakan efisien waktu dan gimana komunikasi itu terbaik. Buat gue simpel, kayak kemarin belajar dari situ ya, aku melihat cowoknya itu loh, cowoknya kan jam 3 sore, jam 5 sore ya kita kemarin di sini ya. Dia jam 4 sore, jam 4 pagi loh dia. Iya, kita sore kan 5 sore. Jam 4 sore dong ya. Di sana kan subuh. Dan cowok, aku sampai memuji cowok itu, gila, gue suka banget lu, laki-laki banget lu begini. Terus si cewek yang perempuan yang Semarang bilang, gimana lagi kok? Aku udah gak ada waktu lagi untuk bisa mengenal dia. Pertanyaannya kan gimana mengenal dia, relasinya itu segala. Jadi melalui kegiatan itu dan melalui pengenalan dengan ada semacam discovery kan itu kan semacam kayak gimana kita mendiscover untuk relasi kita pacaran itu gimana, ekspektasi kita terhadap ceweknya. Kan kita kan pacaran kayak si Kevin Chen, pertanyaan gue cuma simpel, apakah lu udah disclose ekspektasi lu sebagai suaminya, istrinya boleh kerja atau enggak, mertua boleh datang atau enggak, bisa tinggal bareng boleh enggak, itu kan belum. Maksudnya kita enggak di interact untuk kondisi seperti itu. Makanya kemarin begitu gue ngeliat dua orang dari United States, gue bilang, wow, that is mungkin ya, mungkin. Aku tadi begitu dari pertanyaan, aku jadi berpikir, mungkin itu sebagai salah satu solusi bahwa meskipun jauh, tapi kalau kita menggunakan value, nilai menggunakan kesempatan yang bagus itu untuk lebih mendalam, itu menjadi solusi menurut gue. Dan sekarang kayaknya nggak susah ya, maksudnya kan banyak Zoom, banyak juga kegiatan dari pagi sampai sore juga bisa gitu ya. Tapi kembali lagi, relasi itu harus digunakan sebaik-baik mungkin. Oh, cuma pacaran cuma, makan burung, udah makan belum? Ya, gimana lu mau tahu detail kondisi pasangan lu gitu loh. Makanya sekali lagi, gue sangat menyarankan, bukan promosi, sangat menyarankan buat kalau nanti pasangan teman-teman sudah serius, maksudnya bukan serius, pacaran atau gimana, ikut discovery ya. Karena di situ workshopnya benar-benar bagus banget buat mengenal satu sama lain. Quality, bukan kuantitas. Ya. Mantap. Thank you. Oke, semoga buat teman-teman yang punya hubungan LDR bisa menjawab juga ya. Thank you Om Tante. Thank you Om Tante. Apa lagi Teh? Kita mau buka ini lagi nih buat ada nggak nih teman-teman yang pengen ngomong langsung nih? Ini sebenarnya banyak banget sih yang ngantri di Slido, cuman mungkin kalau di sini bisa langsung ada nih, ada yang mau nanya nih. Selfie yang mana? Selfie. Halo, ya. Oke, itu dia. Selfie Sun Fang. Sorry, aku mau tanya ke Ko Andi. Kok yang bikin Koko mantep menikah tuh gimana ya? Maksudnya bukan pasangannya, tapi timingnya gitu. Kalau kan biasanya orang nanya cuman kenapa bisa milih Ci Dini gitu. Kalau ini adalah timingnya gitu. Karena kan nggak mungkin cewek yang ngelamar cowok kan, kayak gitu. Nah, jawaban Koko langsung didengar pasangan aku ada di sini juga. Oke. Terima kasih. Om Tante, thank you pertanyaan ini mungkin boleh sekalian nyerempet nih pertanyaan yang tadi ada di slide juga Om. Yep. Jadi menyambung pertanyaan Sylvie tadi, ada yang nanya nih gimana kata dia benar banget tadi salah satu yang di state sama Om Andi itu jangan nunggu punya dulu katanya. Nah, mohon masukannya gimana Om Tante cara tahu supaya nggak merasa tidak punya apa-apa gitu katanya. Ngerti nggak nih Om? Mungkin sama nih segaris dengan pertanyaan Selfie tadi yang soal timing tadi.
Iya. Silakan. Intinya gimana ya? Oke. Intinya kan gimana memutuskannya, kapan, dan umurnya ya. Oke. Kalau aku sih pengalaman pribadi, karena kebetulan aku kan yang lebih tua daripada Dini, jadi aku 28 pada saat itu. 28. Aku 25 memutuskan pada saat itu bahwa aku pengen. Kebetulan di keluargaku emang ada cici sama kakakku, semuanya kebanyakan adalah mungkin range in between 20 sekian, 26, 20, 30-an lah, 28 lah. Jadi pada saat itu, why gua memutuskan itu karena satu, faktor keluarga yang mempengaruhi aku bahwa terbiasa seperti itu. Kedua, pada saat itu aku memutuskan itu karena buat aku gini, pada saat aku memutuskan Dini menjadi pacar, Dini itu bukan suatu tipe yang gimana ya, pada saat itu gue yang memutuskan, karena Dini waktu itu masih muda banget. 22, 23 sudah kawin, coba lu kebayang. 24 udah punya anak. Tapi pada saat itu, karena waktu itu aku merasa bahwa secara aku merasa bertanggung jawab untuk, kok kayaknya aku bisa menghidupin lah, aku hidup bareng untuk bisa menjadi apa sebuah keluarga itu, aku memutuskan di situnya. Itu yang membuat aku akhirnya berani untuk memutuskan. Kembali, keputusan cukup nggak cukup atau gimana, buat aku sih sekarang sih ya, ngontak juga nggak apa-apa ya harusnya ya. Kan apa harus punya rumah gitu kan, sesuatu kan, apalagi di Jakarta ya, terus terang berat loh teman-teman, kalau di Jakarta itu gak gampang gitu loh, punya rumah tuh gak gampang, tapi maksudnya itu bukan suatu halangan, selama teman-teman juga sudah menyatakan bahwa mari kita step by step, dasar kita jalankan bersama-sama, itu lebih bagus menurutku. Jadi kalau mungkin sih kalau kayak yang Andi itu selalu bilang kayak di Discovery ya, jadi kalau misalkan teman-teman ngerasa udah serak, udah cocok, terutama nih yang cowok ya. Kalau cewek mah kita mah nggak mungkin sih. Kalau aku sih itu kayak orang kaget, anak kecil bego terus diajak kawin gitu, ngajak kawinnya pelan-pelan lagi kan. Kalau nanti teman-teman dengar prosesnya itu tuh benar-benar kayak orang pelan-pelan digiring gitu ya. Nah jadi kalau perempuan sih lebih nggak ngerti. Tapi kalau Andi tuh memutuskan, mungkin dia merasa ya udah, dia udah merasa cocok dan ya udahlah gitu loh. Dia harus mengambil komitmen itu lebih jauh, ya nggak ada salahnya untuk buat apa nunda-nunda lagi kan, kayak tadi dibilang Andi, menikah itu menyenangkan, enak ya. Nah, karena perbedaan itu sama kan? Sama siapapun pasti kita berbeda gitu ya. Tinggal bagaimana kita bisa membuat perbedaan itu menjadi sesuatu yang indah. Gimana relasi kita bisa membuat itu. Contoh aja kayak konser musik kan, kalau semua main piano emang seru, ya udah konser tunggal aja gitu loh. Tapi kalau simfoni kan ada yang main piano, ada yang main drum, ada yang main bass gitu kan, jadi indah gitu. Jadi gimana caranya memainkan itu menjadi sesuatu yang indah sih kalau aku bilang. Nah itu perannya itu adalah tentu berdua kalau mau membuat indah, tapi komitmen itu tentunya biasanya memang umumnya kalau di Indonesia itu diawali kita sebagai orang Indonesia kan pasti cowok yang mulai ngajak kawin. Betul. Nah itu tinggal langkahnya boleh belajar sama Om Andi. Kalau ceweknya masih kayak aku tuh unyu-unyu gitu ya, terus tiba-tiba ngajakin lihat-lihat wedding, tapi nggak ada ngomong terus tiba-tiba bayar DP gitu ya, nanti mamahnya diajak, tante coba test food gitu. Terus akhirnya digiring, jadi kesimpulannya mau tanggal berapa gitu kan. Oh, Om Andi gitu, Tante? Iya, benar. Udah tua soalnya dulu. Oke, jadi intinya tentang komitmen ya, kalau dari cowok. Betul dong, komitmen dong. Semuanya based kan dari komitmen. Selfie. Semoga cowoknya mendengar dengan jelas. Dan kalau soal punya nggak punya, itu tadi, makanya ini malah menurut aku kalau sekarang enak ya, kalau kayak Discovery itu kan udah ada omongan ya. Jadi harapannya apa? Maunya apa? Kalau dulu aku sama Andi tuh nggak ada. Gereja kita keren loh. Karena gitu malah enak. Kalau dulu kan aku yang merasa gini, memang kan tadi aku udah bilang ya bahwa aku tuh cewek matre. Tapi matrenya aku tuh bukan matre dalam arti melihat bahwa harus anak orang kaya, harus punya ini, punya itu. Bukan. Tapi memang aku memacu Andi bahwa gini, aku nggak mau kawin sama kamu kalau kita nggak punya mobil. Aku nggak mau kawin sama kamu kalau gini, nah itu. Tapi bukan kata-kata sekedar kata-kata terus aku tinggalin, enggak. Tapi aku bilang, ayo dong, kamu cari lagi dong. Masa kamu nggak bisa bikin ini, bikin itu, bikin ini. Sini aku bantuin apa gitu. Nanti Andi bilang, aku ada kerjaan kayak gini, ntar kamu yang beresin administrasi, oke gitu. Jadi itu yang maksudnya
step-step yang kita lalui bareng ya. Jadi bukannya sekedar omongan bahwa meminta, tapi menuntut. Apa? Kan tadi sekali lagi kita kan berusaha menjadi sebuah partner. Iya, atau kalau enggak tanpa Andi tahu nih. Andi kan tadi yang aku bilang, tiap bulan dia ngasih uang pacaran. Padahal uang pacaran itu aku nggak habisin, aku simpen. Tapi aku bilang sama dia habis. Tapi nanti tuh uangnya itu buat itu. Aku bilang sama dia nggak ada, habis, udah nggak ada. Jadi dia bingung kan, rasanya kan kasih duit baru nonton sekali. Masa nggak ada duit? Enggak. Pokoknya minggu ini kita di rumah aja, beli sate aja tuh yang lewat gitu. Nanti uangnya tuh aku simpen gitu. Nanti misalnya mau bikin apa, nanti aku bilang aku ada duit buat beli ini, aku ada gitu. Padahal aku belum kerja loh itu kondisinya. Tapi kayak begitu. Ini kasihan bapak lu yang ya. Nah, wah ini terkait nih sama pertanyaan berikutnya nih sebenarnya tadi statement terakhirnya Om Tante. Tadi kan ngomongin tentang ini ya, soal tadi kan sempat ngebahas tentang Efesus 5 22 sampai 24 tuh. Ya. Nah, apakah ayat dalam Efesus 5 22 24 itu merendahkan perempuan? Nah, bagaimana caranya agar tercipta kesetaraan antara perempuan dan laki-laki? Mungkin kayak kan banyak nih kayak di dunia zaman sekarang gitu ya, kayak feminis atau apa gitu, kayak girl power gitu. Ya gitu lah. Nih, gua kasih tahu, gua ajarin ya. Nih gampang banget nih, dengerin baik-baik. Sekali lagi, partner hidup yang sepadan, suami istri, ya sepadan, oke? Sekali lagi, aku sama Dini adalah dua-duanya karir, bekerja. Kebetulan aku adalah lebih sukses dulu di awal, misalkan. Tapi kembali lagi, aku membuat Dini menghargai aku bukan karena hebatnya aku, kayak duitnya aku ini ya, bukan ya. Tapi aku menunjukkan bahwa aku coba untuk menjadi sebuah ayah, sebuah kepala keluarga, suami yang seperti sesuai, semoga ngikutin firman Tuhan lah, gitu. Intinya kan gitu. Dini adalah sekarang ini adalah sebuah cewek yang sukses dalam arti bahwa ya dia direktur, dia anak buah akeh, dan gue udah nggak ada apa-apanya lah misalkan gitu ya. So simple. Aku nggak meminta bahwa kesetaraan atau gimana supaya Dini lu hormatin gue, nggak perlu sampai Dini ngomong gitu. Dini benar-benar mengikuti apa yang dikatakan tadi seperti itu, menjadi leher, menjadi kepalanya tuh gua. So simple. Buat ibu-ibu, buat cewek-cewek yang di sini yang ada di sini. Sehebat-hebatnya lu kalian apapun itu, kembali lagi ingat ayat di situ bahwa perempuan seperti apa. Dini begitu posisi dia setinggi-tingginya dia di kantor, once she going back to my home, dia lepas semuanya tuh. Atribut kerajaannya dia tuh, pos-posnya dia tuh semua dilepas semua. Ya, what's he doing now? Setelah itu dia ganti kostumnya dia, kostum babu, pakai daster, pakai apa ngurusin anak gua, masakin gua semuanya. That's buat gua laki-laki. Apa yang kau perlu ngomong? Lu harus duduk sama gua. Nggak perlu diomongin seperti itu. Acting live seperti itulah yang membuat jadi relasi itu menjadi respectfully each other gitu loh. Kalau ini gimana? Iya, jadi buat aku sih nggak merasa bahwa maksudnya itu tuh sebagai satu beban bahwa yang diartikan bahwa hai istri tunduklah kepada suami, bukan dalam arti kita tuh merendahkan diri gitu, bukan. Apalagi seperti sekarang nih ya, aku merasa Andi itu benar-benar partner hidup aku, jadi kayak gini. Andi tuh kan tipe tadi yang aku bilang, Andi tuh orang Jawa. Jawa. Jadi dia tuh even kopi aja bisa dibikinin. Bahasa kasih gua, Anda harus mengerti bahasa kasih partner kalian ya. Bahasa kasih gua tuh dilayani. Jadi Andi tuh dia kerja, Jawa. Nanti aku tuh tiba-tiba datang nih, mau kopi nggak? Aku bikinin kopi, anterin dia kue, taruh sana. Kalau dia mau makan tuh yang tipe diambilin, maunya yang mana, itu tipenya Andi tuh. Iya. Itu tapi jangan dianggap sebagai pembantu ya. Tapi itu aku tidak merasa sebagai pembantu karena kayak misalnya nih, aku di dapur nih, terus terang nih sejak COVID kita 2 tahun kita nggak punya pembantu ya. Iya. Tapi aku masak nih di dapur, dia nanya, mau dibantuin apa? Andi tuh bisa loh, motong buncis, motong wortel, jangan salah, itu dilakukan oleh suami tercinta.
Seperti itu. Terus kayak misalnya nih pagi-pagi nih aku siapin makanan nih sebelum berangkat ke kantor, kan aku siapin masak dulu nih buat anak-anak sama Andi di rumah. Karena Andi yang nggak pernah ke kantor, gue yang tiap hari masih ke kantor gitu kan. Nah nanti sebelum ke rumah sakit gue udah siapin tuh. Tapi nggak keburu nih kayak tadi pagi nih. Begitu aku udah siapin, beres-beresnya nggak keburu. Aku tinggal bilang, Dad tolongin gue ya, lu yang nyuci ya semuanya. Aku tinggal tuh semua piring-piring kotor, panci-panci kotor udah aku tinggal. Tapi aku udah bilang, ini nanti aku udah siapin ya, ini ada ikan tim buat anak-anak, ini buat kamu sayur lodeh sama ininya, ini kamu, nah ini goreng ayamnya, ini udah jadi nih, semuanya udah tinggal makan tuh, nasi udah di rice cooker, udah kayak gitu. Terus gue tinggal pergi, nanti semua yang beresin Andi. Aku tinggal bilang, tolongin gue, lu tinggal nyuci doang. Oke, udah gitu. Jadi jangan itu dianggap terbeban bahwa itu kata-kata itu bukan gimana ya, kata-kata itu jangan diartikan secara harafiah begitu, tapi dijalani aja bahwa memang kodratnya kita ya begitu. Dan kita partner hidup gitu loh. Dan sebagai laki-laki juga jangan menganggap bahwa istrinya tuh kayak babu di rumah gitu. Enggak. Itu harus partner itu. Betul. Kayak di rumah nih, suami saya ini nyapu, ngepel, bantuin. Anak-anak saya juga di rumah semua kita nyapu dan ngepel. Alasan, sorry motong istri saya. Alasan kenapa gue melakukan itu cuma simpel. Sorry, very simple. Yang aku bilang tadi kan, bahwa hebatnya apapun perempuan, tetap aja dia sebagai perempuan menaruh semua itu sebagai ibu rumah tangga. Yang kedua, aku married sama dia, itu sebagai partner hidup gua. Dan bukan babu gua. Itu yang paling penting buat yang aku bisa sharingkan ke kalian. Gitu loh, jadi jangan kebeban. Life urus begitulah. Oke? Oke, thank you Om, Tante. Jadi carinya jangan mau yang disuruh jadi babu ya. Jangan mau juga jadi supir ya, gitu ya Om ya. Jangan. Oke, thank you Om Tante. Ini pelayan seksi tetap. Iya, pokoknya intinya harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Iya dong. Oke, nah coba nih ada lagi nggak nih yang mau ngomong langsung nih di open floor lagi, silahkan. Kesempatan terakhir nih untuk open floor ya. Iya, kalau nggak ada kita bakal ke Slido lagi nih. Nah, ini ada pertanyaan yang banyak di like nih Om sama teman-teman di Slido. Dia pertanyaannya gini. Gimana pendapat Om Tante tentang seks di luar nikah? Ini banyak banget like-nya. Lu orang curang lo, itu kan bahannya gua, itu yang harus gua ngomong di Discovery. Aduh, gua harus ngomong gini. Intinya gini. Ayo. Seks di luar nikah kan? Iya. Boleh, ya wis lah. Singkat, padat, gini. 1. Seks enak. 2. Seks itu adalah komunikasi paling tinggi. Tapi kalau kita suami istri, kalau kita pacaran, kadang-kadang kita distract. Intinya kita tuh ke-distract bahwa, aduh, keganggu lah. Ini masalah ini kok masalah dari mulai tahun jebot lah. Mungkin orang tua gue sama, zamannya dini, ntar bukan anak gue juga sama, semua juga sama lah. Pacaran itu juga masalah sama kok. Bahwa intinya gini loh buat teman-teman. Itu sangat-sangat, aduh, menarik banget lah seks itu. Seksualitas itu sangat menarik banget. Tapi ingat, di saat pacaran kan nggak boleh. Di saat itu kan jangan. Tapi maksud gini loh, jangan keganggu masalah di mana kamu untuk mengenal satu sama lain itu keganggu dengan masalah seksual itu sendiri. Kecepatan. Kadang-kadang orang tuh pengennya puncak terus sih, capek-capek puncaknya gitu loh. Tapi padahal kamu kan butuh dasar-dasarnya. Gimana kamu mengenal pribadinya, gimana komunikasi, gimana mengenal satu sama lain. Itu yang kadang-kadang dilewatin di situnya. Dan apalagi kita ngomong di panen nih ya. Kita ngomong di panen dan orang-orang atau asumsinya bahwa kita juga mengenal firman dan lain-lain. Yang harus kalian kudus ingat. Kalau kalian pengen mencapai sebuah perkawinan yang kudus, maka seharusnya melalui sebuah pacaran yang kudus ya, menurut gua. Supaya nanti jadi keluarga kudus gitu, kayak di Nazaret gitu loh. Itu aja, yang simple dan singkat itu aja. Selanjutnya harap ikut saya ke Discovery.
Mantap. Bridging-nya mantap ya. Bridging ke Discovery. Itu tuh urusan 5-10 menit. Tapi kalian akan kehilangan begitu banyak hal yang berarti menurut aku. Betul. Jadi kalau memang nanti setelah kalian merasa, misalnya di masa pacaran nih ya, kita ngerasa udah banyak yang searah, sejalan, udah ngerasa cocok, makanya cepet-cepet kawin kayak Andi. Jadi nggak terjadi hal itu gitu. Dan buat kalau di Discovery itu aku selalu bilang sekali lagi tuh, untuk hal-hal yang seperti ini tuh yang paling rugi nanti kita si perempuan. Laki-laki tuh nggak pernah rugi, dia nggak pernah ada bekas ya pokoknya. Tapi kalau buat perempuan, kita tuh yang rugi banget. Karena buat kita tuh akan selalu ada bekasnya. Dan nanti ujung akhirnya... Tapi ketuanya anak-anak sekarang udah nggak mikirin bekas-bekasnya lagi ya. Ya, tapi asal jangan nanti menikahnya hanya karena kepaksa. Ya, aja, bahwa bisa dibayangin kan, ya udahlah, abis gimana dong? Ya udahlah, udah nggak ada pilihan lagi, udah sama dia, udah gitu. Tuh menurut aku tuh rugi banget ya. Jadi kita udah nggak bisa memilih tadi. Padahal kan sebenarnya kita pengennya memilih dong, memilih yang baik menurut kita dan dengan doa tentunya. Nanti pada saat itu terjadi ya udah nggak bisa milih lagi. Gitu. Cukup? Mau lebih panjang lagi ceritanya Discovery ya. Tadi kesebut tuh kata-katanya Om Andi. Kesebut kata-katanya Om Andi unboxing katanya. Aduh. Itu anak gue yang ngomong tuh unboxing, katanya unboxing. Ini Mega ada raise hand mau ngapain nih? Mega mau ngapain nih Mega nih? Waduh, hilang dia. Oh, itu dia. Mau. Mau apa nih? Mau bertanya? Iya. Ya udah, satu lagi kali. Terakhir, singkat dan padat. Nanti Om Andi tadi ini juga jawabnya singkat kali ya. Ya. Yuk. Oh, tadi terkait sama pertanyaan yang tadi sih. Tadi Om Tante Andi ini kan udah sempat ngomong harus bisa pacaran yang kudus. Nah, pacaran yang kudus itu boleh nggak dikasih tahu seperti apa sih pacaran yang kudus? Batasannya apa Om? Batasannya? Nah, batasannya seperti apa? Batasannya ya, maksud gini, pengenalan pribadi satu sama lain pasti. Ya dong, kita jangan mencobain diri lah, istilahnya ngono lo. Seks itu enak loh, bener-bener seks itu enak. Apalagi cowok, nggak ada jauh-jauh lah. Antara seks sama otak dia dikit doang kok, mirip otaknya. Jadi maksudnya jangan, kita sebagai cewek jangan mencoba diri dalam pacaran, jangan yang gelap-gelap, tempatnya kerumpuk yang sepi-sepi, itu kan mencoba diri sekali gitu. Batasannya sih aku rasa cuma satu kata sih sebenarnya. Pokoknya pacaran itu adalah saat kita mengenal satu sama lain. Dan jangan diribetin hanya untuk urusan seks. Nah, itu sih batasannya. Mendingan lo pacaran, mendingan lo kalau pacaran benar-benar serius. Iya. Misalkan Masalah mau cium tangan, mau cium bibir, mau apa, itu mah anak zaman sekarang udah susah ya. Masa sih pacaran cuma gandengan doang kayak anak itu jangan. Ntar nggak ketahuan dia nggak doyan kita. Menurut aku nih, kalau zaman sekarang nih, kalau misalkan lu tuh cewek nih nggak dipegang-pegang, nggak dirasa sama cowok, lu nggak usah takut ya. Wah, ini cowok gue jangan nggak suka sama cewek nih gitu. Jadi tapi sekali lagi yang penting jangan diribetin oleh urusan seks, itu aja. Mending orang tuh itu yang terang-terang, lu tanya dia gimana rencana lu, gimana ini, itu lebih bagus. Batasan-batasannya anak zaman sekarang aku yakin lebih tahu dan lebih canggih lah gitu, sejauh batasan mana. Jadi gitu aja sih. Thank you, Om Andi. Oke. Apa ya? Gerak-gerik terbatas. Ada camer. Bener tuh, pacaran temenin camer. Dulu gue juga kalau makan bareng ya sama mama. Iya tuh, sekalian ya. Nggak cuma satu orang, satu keluarganya, satu kampung ya. Oke. Ya udah, kayaknya itu pertanyaan terakhir ya berarti. Teh. Pertanyaan terakhir. Thank you buat teman-teman yang udah nanya. Boleh terakhir nggak sekarang pertanyaan boleh. Gua? Buat pertanyaan gua. Oke, boleh. Boleh ya pesan terakhir gua ya. Last statement, oke. Last statement gua buat masalah pacaran, oke lah. Aku udah panjang lebar. Semoga teman-teman mendengar semuanya. Tapi karena aku terus terang, aku tergelitik tadi pada saat aku menyiapkan ini. Aku pesan ini buat panen, utama buat teman-teman panen. Aku ngerasa bahwa
melihat panen itu, anak-anak muda yang belajar firman bareng, komunitas bareng, aku melihat bahwa itu suatu komunitas yang sangat-sangat bagus. Aku jadi ingat kembali Madini 2003, 2002 tahun lalu. Pada saat kita menjajakin awal, pada saat kita kawinan yang baru kan di sebuah komunitas Thomas sendiri itu ya. Jadi buat aku kembali ingatin bahwa pertemananmu itu adalah masa depanmu. Jadi terus seperti ini. Namun aku juga ada satu saran buat teman-teman panen. Komunitas yang kamu pegang ini, tolong kamu terusin dan jangan pada saat nanti kalian merit, kayak dulu, aku kan Thomas 1 dulu. Pada saat aku merit, aku kan Thomas 2 setelah merit. Namun teman-teman jujur ya, perkawinan itu akan lebih banyak masalah. Jangan cuma enaknya, toko bilang kan enak terus dia. Itu lebih banyak masalah. Di situ peran komunitas dan peran teman-teman itu semua itu menjadi sebuah pengikat. Kayak kemarin aku bilang sama ATT, harusnya dipanen tuh kalau yang pasutri dikumpulin lagi. Kasihan. Karena aku tahu tujuan mendirikan panen pada saat awal-awal tuh kalau nggak salah kan Tante Agnes sama Aldo waktu dan aku sangat setuju banget bahwa anak-anak muda firman dan itu sangat keren banget. Tapi maksud aku dipanen sendiri pun harus ada juga untuk yang itu supaya tetap melekat lah harusnya. Daripada nanti sendirian. Karena peran komunitas sangat penting buat perkembangan kami berdua Pasutri ini. Karena aku bisa begini karena komunitas dari Thomas diri ini ya. Betul. Jadi komunitas itu benar-benar kalau buat kita tuh komunitas tuh ada, mau kita lagi senang, mau kita lagi susah, itu ada komunitas. Karena kita juga nggak bisa, kadang-kadang kita kan mentok nih bicara. Berdua tuh kan nggak cocok. Bukan cocok, nggak mungkin itu. Makanya kita butuh orang lain. Untuk sharing. Aku lihat kayaknya kalau nggak salah kamu ada ini kan Teh ya, Komsel juga ada kan Teh? Ada, kita selang-seling. Jadi hari ini panen, nanti next week kita Komsel, padi. Iya. Itu keren banget. Aku senang banget. Komsel tuh sangat-sangat membantu sekali relasi gue sama Dini, dan itu sangat-sangat membantu sekali. Itu yang menjaga kita semuanya. Jadi aku pesan sekali buat panen, maju terus, dan tetap komunitas itu dibikin terus, Komsel dibikin terus tiap itu sangat. Dan for your reference, even gue 20 tahun kawin, kita masih punya Komsel loh, 40 orang Pasutri loh. Dan kita Komsel terus loh, meskipun sampai sekarang pun ya sebulan sekali. Tapi yang hidup lagi adalah WA grup, itu hidup banget. Karena WA ada satu Thomas yang suami-suami Thomas gendeng, satu lagi istri-istri gelo gitu kan, sama-sama nggak bisa dicampurin lah, nggak mungkin lah. Biarkan istri paling mengadu suaminya pada gendeng, biarkan suaminya pada mengadu saling menguatkan supaya kuat terhadap istrinya kan gitu ya. Jadi semuanya itu semua berfungsi. Itu sangat bagus. Jadi ingat panen harus seperti itu. Dan yang kedua buat panen, please do it something buat next generation gereja lah. Aku pengen, kali kamu ngomong sama si Romo Rossi dan Romo Bondi, ayolah kita bantu sesuatu buat anak, terutama buat anak-anak muda yang lain. Kayak anak-anaknya aku segala. Aku kan ngajarin, ini kayak bola salju tuh. Kamu juga, anak-anakku juga yang masih aja. Jadi muda Pak, doing something. Nggak cuma yang buat eksternal itu keren banget, tapi aku pengen sesuatu buat gereja, buat itu aja sih. Terima kasih ya. Thank you Om Tante. Thank you Om Tante. Aduh, ini sebenarnya banyak banget ya pertanyaan yang belum terjawab nih. Jadi nanti Om Tante nanti boleh kita discovery aja lah. Oke, boleh langsung didaftarin aja. Nanti mungkin kalau masih yang pengen tanya-tanya, ya langsung ikut discovery aja, atau kita boleh kirim ini nggak Om Tante, pertanyaan ini ke Om Tante. Dikirim ke WA lah, Om Andi pasti jawab lah. Ya. Iyalah, ya tapi boleh aja lah, terserah lah. Oke. Iya, ya udah. Thank you Om Tante. Oh ya, sebelum kita, sebentar tuh, Mega mau discovery tapi jomblo. Bisa nggak Om Tante? Itu banyak pertanyaan ke gua juga. Udah daftar 120.000 tok, suruh minta pasangan lagi. Semuanya paket nih ya, dicariin pasangannya. Jadi biro jodoh ya. Iya. Oke, Om Tante boleh, kita udah mau menutup sesi malam ini. Kita mau minta tolong Om Tante untuk tutup dengan doa, boleh nggak Om Tante? Boleh.
Oh iya, terus sama abis itu kita bakal dilanjut sama doa pandemi, sama nanti dari tim panen ya. Ya nanti akan ada yang pimpin Om, jadi nanti doanya nggak usah ditutup, nanti Iya. biar dilanjutkan sama teman-teman panen, jadi doa pandemi kita tutupnya ya. Ya. Silakan Om atau Tante yang pimpin. Ayo teman-teman muda semuanya, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan karena acara hari ini dari awal jam 8 tadi hingga sampai sekarang selesai dengan baik Tuhan. Tuhan, kiranya Kau tahu ini teman-teman muda semuanya, di mana mereka juga merasakan dan keinginan untuk menjadi panggilan hidup menjadi sebuah keluarga Tuhan. Tuhan, kiranya Kau berkati kami, berkati teman-teman muda ini Tuhan, agar kiranya Kau bisa memperoleh panggilan-Mu Tuhan. Kiranya Kau bentuk mereka menjadi sebuah keluarga nanti, suatu saat nanti, menjadi keluarga-keluarga kudus, yang menjadi sebuah keluarga Katolik di mana mereka bisa menceritakan kepada masyarakat, pada keluarganya, bahwa keluarga ini Tuhan, keluarga yang seperti yang Kau idamkan dan selalu Kau hadirkan dalam keluarga ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan selesai acara ini. Kiranya Kau berkati kami, sehingga kami beristirahat, sehingga besok pagi kami dapat melanjutkan kegiatan kami selanjutnya. Amin. Silakan. Dipersilakan teman-teman panitia tim doa. Teman-teman, mari